Manusia harimau merantau lagi. Seri 2 Manusia Harimau. Cerita, S.B. Chandra. Audiobook, novel silat. Bab 2. Dia tak mau melawan, Raja Tigor, kata Ki Ampuh. Dia ini memang penyabar. Tak pernah terburu-buru dalam tindakan. Mengapa tidak Anda saja lebih dulu memulai, kata Raja Tigor. Ki Ampuh bergerak, membuat lingkaran di seputar harimau, tetapi binatang itu tidak memberikan reaksi apa-apa. Mengikuti gerakan itu dengan matanya pun tidak. Mengapa dia Raja Tigor, tanya Ki Ampuh. Mungkin dia menganggap dirimu lawan yang terlalu enteng, jawab Raja Tigor memanaskan hati. Dan memang Ki Ampuh jadi panas. Dia dikatakan lawan yang terlalu enteng. Dia bertekad untuk mengalahkan harimau itu, tetapi tidak akan sampai mematikannya sebab nanti Raja Tigor tidak mau menurunkan ilmunya yang lain-lain. Kemudian baru binatang itu dengan lamban bergerak bangkit. Lalu meluncurkan kaki depannya bagaikan orang yang malas dan mau melemaskan otot. Kalau manusia dapat dikatakan mengulet. Setelah itu ia memutar badannya dan memandang Ki Ampuh dengan pandangan tajam bagaikan hendak menembus jantung manusia itu. Didatanginya Ki Ampuh. Bukan diterkamnya. Ki Ampuh membuat gerakan mundur sebab dalam jarak dekat sukar ia mengelakkan pukulan harimau itu nanti. Pada jarak dekat binatang itu dapat memukulnya pada perut atau bahkan tepat pada kemaluannya. Kalau yang begitu sampai terjadi maka akan tamatlah riwayatnya. Hanya namanya yang akan pulang ke Jawa. Itu pun masih barangkali. Mungkin ia dianggap hilang tak tentu rimbanya. Harimau besar itu berhenti menatap wajah Ki Ampuh. Kemudian ia mengais-kaiskan kaki depannya di tanah, yang jarang dilakukan oleh seekor raja hutan dalam menghadapi musuh. Banteng yang biasanya begitu. Mungkin dalam hati ia berpikir bahwa lawannya ini termasuk pandai dan tenang. Lawan yang begini tidak boleh dianggap enteng. Apakah dia punya ilmu tertentu untuk membuat seekor harimau tidak punya nyali untuk menghadapinya? Jampi atau mantera? Azimat atau kuku macan yang sudah ditidurkan 7 hari 7 malam bersama mayat? Tidak, dia tidak mempunyai itu. Kalau ada tentu kini sudah mulai dirasakannya. Kau berhitung benar Tobang, kata Raja Tigor kepada harimaunya. Seakan-akan mengerti, mungkin juga benar-benar mengerti, harimau itu menoleh pada atasannya. Tolehan harimau itu mengesankan pada Ki Ampuh yang menduga, bahwa Raja Tigor bisa bicara dengan piaraannya. Tanpa diduga Ki Ampuh, harimau yang bernama Tobang, tua, itu berbalik dan mengambil posisi semula, kira-kira 5 meter dari Ki Ampuh, ia memanjangkan lehernya sambil mengeluarkan suara lengkingan ringan. Ki Ampuh bersiap. Siapa tahu, binatang itu mendadak akan menerkam sehingga ia tidak punya kesempatan untuk mengelakkannya. Dan dugaan Ki Ampuh sekali ini tepat. Tobang melompat dengan kedua kaki dijulurkan ke depan dan ketika sampai ke tempat Ki Ampuh ditamparkan ke kepala jagoan dari Jawa itu. Tetapi Ki Ampuh mengelak, sehingga Tobang hanya memukul angin. Tenang ia berbalik dan berjalan tenang ke posisi semula. Ki Ampuh heran, kenapa begini caranya harimau itu menghadapinya. Mestinya ia tadi segera berbalik dan menyerang lagi. Tetapi ia tidak melakukannya, bahkan secara relaks saja melaluinya bagaikan sahabat melalui seorang kawan. Oleh geraknya yang di luar dugaan ini Ki Ampuh pun tidak menyerang Tobang, walaupun ia sebenarnya punya kesempatan baik untuk itu. Harimau raja ini malas, kata Ki Ampuh. Mungkin ia tidak punya selera untuk menghadapiku. Tidakkah dapat raja panggil yang lain? Kalau dia sudah kau kalahkan dan kau mau seekor lagi, akan kupanggil, jawab Raja Tigor. Begitu Raja Tigor habis bicara, harimau itu melompat dan di dekat Ki Ampuh memiringkan tubuhnya ke kanan, persis ke arah Ki Ampuh mengelak. Kini tangan kanan harimau mengenai bahu orang dari Jawa itu, sobek bajunya dan kemudian basah oleh darah. Rupanya Tobang melukainya. Dia tetap tenang, tetapi kini tidak kembali seperti tadi. Ki Ampuh yang berputar menghadapi harimau yang sudah di belakangnya itu melihat seekor binatang buas yang seolah-olah lain daripada yang tadi. Tobang membuka mulutnya sehingga gigi dan taringnya kelihatan. Matanya juga memandang ganas, tidak lagi tanpa amarah. Rupanya ia tahu kesombongan Ki Ampuh. Semula mengatakan, bagaimana kalau harimau ini sampai mati, dan kemudian menganggap Tobang hanya seekor harimau malas. Harimau itu menerkam lagi, kali ini jauh di atas kepala Ki Ampuh, sehingga tidak mengenainya,
Tetapi sebelum kakinya menjejak tanah ia telah berputar lagi sehingga Ki Ampuh yang baru membalik menjadi sangat kaget dan menjatuhkan diri untuk mengelakkan kuku-kuku yang bisa membasahi seluruh tubuhnya dengan darah. Tetapi gaya itu tidak menolong Ki Ampuh. Raja hutan itu bagaikan tahu apa yang akan dilakukan lawannya. Dia pun merendah dan mencengkamkan kukunya ke punggung Ki Ampuh yang sedang menelungkup itu. Tetapi ketika Tobang hendak menanamkan gigi dan taringnya ke daging yang tentunya enak itu, Ki Ampuh membalik dan memberi tamparan dengan belakang tangannya, begitu kuat sehingga cengkeraman pun terlepas dan Tobang terlempar hampir 2 meter ke samping. Tangan itu berisi. Kalau tidak pandai, tidak akan mungkin membuat dia terlempar. Kepala harimau itu sebelah kanan merasa panas oleh tamparan itu. Ki Ampuh cepat berdiri dan menerkam harimau, ditendangnya kepala itu dengan kuat, sehingga Tobang terjajar pula 2 meter lagi membuat kepalanya pusing dan pandangannya berkunang-kunang. Wah, lawannya ini memang hebat. Tetapi Ki Ampuh kini tidak sombong lagi. Harimau yang merasa sakit lebih berbahaya dari yang segar bugar. Kedua makhluk itu bertarung mati-matian. Ki Ampuh mempertahankan harga diri dan nyawa. Harimau hendak memperlihatkan bahwa ia lebih unggul dari manusia. Memang manusia harimau yang dihadapinya dulu di Jawa lebih hebat daripada harimau biasa yang hanya mengandalkan tenaga tambah kuku dan taringnya. Pada suatu kesempatan mereka sama berdiri bagaikan Tobang seorang manusia. Ki Ampuh dengan seluruh kekuatan berpijak pada tanah dan Tobang juga dengan segenap tenaga berdiri atas kedua kaki belakang sementara kedua kaki depannya ditahan oleh kedua tangan Ki Ampuh. Sebenarnya harimau itu bertenaga besar tetapi ia merasa kepanasan, sebagaimana Jaya Gunung merasa kepanasan ketika ia berjabat tangan dengan Ki Ampuh tatkala diperkenalkan oleh Jaya Lubuk. Satu-satunya jalan bagi Tobang untuk mengalahkan Ki Ampuh adalah dengan tamparan-tamparan kilat dan kemudian dengan menggigit lehernya. Mungkin kekuatan panas lawannya hanya ada di tangan, tidak di bagian tubuh lainnya. Sampai setengah jam mereka bertarung, Ki Ampuh sudah bermandi peluh dan di sana-sini berdarah, sementara napas sang harimau pun sudah terdengar mendengus-dengus karena letih dan marah. Raja Tigor memberi aba-aba supaya keduanya menghentikan perkelahian dan keduanya patuh. Yang mengherankan tentunya sang harimau yang rupanya mengerti apa kehendak tuannya. Bertanya Raja Tigor, bagaimana Ki Ampuh? Kau masih mau coba membunuhnya? Kurasa tak mungkin, jawab Ki Ampuh, sesuai dengan penilaiannya atas dirinya. Dia tidak malu-malu mengatakannya, walaupun tadi ia telah bicara sombong. Tapi aku yakin Tobang juga tidak dapat mengalahkan kau, kata Raja Tigor. Dia berkata benar, atau hendak menyenangkan Ki Ampuh. Tetapi bahwa Ki Ampuh hebat, dia yakin. Murid lain biasanya dikalahkan oleh Tobang yang sudah banyak pengalaman dalam berkelahi dengan manusia. Kelihatannya Tobang juga senang dengan perintah tuannya untuk menghentikan pertempuran, karena barangkali dia juga yakin tidak akan dapat mengalahkan lawannya. Paling banter seimbang atau seri. Seperti sekarang. Dia pun takut kalau sampai kalah, karena dalam riwayat perkelahiannya dengan manusia dia belum pernah terkalahkan. Kecuali Jaya Lubuk dan Raja Tigor yang diakuinya sebagai tuannya. Jangankan melawan, menentang muka mereka saja dia tidak sanggup. Luka-luka Ki Ampuh hanya disiram dengan air dingin berjampi oleh Raja Tigor. Ajaib memang, nyerinya lenyap. Raja Tigor rupanya dukun besar pula. Perjalanan ke Sumatera ini benar-benar akan besar sekali hasilnya, begitu pikir Ki Ampuh, ia bukan hanya menuntut ilmu kesaktian dan minta diberi harimau piaraan, tetapi juga akan menuntut ilmu kedukunan. Dia akan jadi hebat benar-benar di Jawa nanti. Jangan-jangan Raja Tigor ini bisa menghidupkan kembali yang sudah mati, begitulah otak Ki Ampuh berputar. Hayalannya sudah melangit dan di hadapannya terbayang dirinya yang bisa melawan siapapun dan mengobati penyakit apa saja. Dia akan jadi orang sakti terbesar di Jawa. Akan banyak orang minta berbagai ilmu kepadanya. Dari ilmu pekasih dan penggentar sampai ilmu menghilangkan diri dan membuat selamat segala koruptor. Haihu, dia akan pamerkan di depan Embah Panasaran bagaimana hebatnya dia. Dia akan baca mantera-mantera yang akan menyebabkan orang cantik sepanjang umur dunia itu bertekuk lutut kemudian sujud di hadapannya minta seulas kasih. Jaya Lubuk, kata Raja Tigor kepada anaknya. Bawa Ki Ampuh ziarah ke pusara Jaya Bopong. Kau masih ingat kuburan itu bukan? Baik ayah, kata Jaya Lubuk patuh menurut perintah ayahnya. Pergilah turut Erwin.
Dia itu guru silat yang telah tiada tetapi menjelma kembali dalam bentuk harimau penuh yang selalu mengunjungi kawan-kawannya seperguruan yang dirinduinya. Ada seorang sahabatnya, juga telah meninggal, di daerah Panti, dikuburkan di Kampung Tolong. Erwin menundukkan kepala, berkata hormat, "Baik Ompung. Malam ini kau kembali kemari, seorang diri Ki Ampuh. Di sini kau tidur 7 hari 7 malam. Ingat benar jalannya, kau tidak boleh lagi diantarkan kemari." Ki Ampuh memberi hormat, lalu ketiga sahabat itu berlalu. Sama halnya dengan kuburan Raja Tigor dan Jia Lubuk atau Jia Endah yang istirahat di Siulang Aling, maka kuburan Jia Bopong juga hanya kuburan sederhana di atas sebuah bukit antara Muara Sipongi dengan Penyabungan. Tidak dikeramatkan, tidak pula dipelihara secara teratur oleh anak cucunya yang masih hidup. Di Tapanuli kuburan-kuburan manusia harimau atau orang mati jadi harimau dianggap kuburan biasa. Nasib membuat mereka jadi demikian. Mereka sama sekali tidak dianggap keramat. "Bisakah saya berguru silat padanya?" tanya Ki Ampuh. "Tidak. Ia sudah meninggal, riwayatnya sudah habis," jawab Jia Lubuk. "Apakah ia tidak menjadi harimau?" "Tidak. Masa hidupnya ia seorang guru silat ternama, tetapi ia hanya orang biasa." "Kenapa ia tidak jadi harimau?" "Karena ia bukan pewaris, bukan keturunan, ia juga tidak membuat kesalahan dalam sumpah umpamanya, ia tidak menuntut ilmu dan menyalahi janji dalam tuntutan," kata Jia Lubuk. Namun begitu sesuatu yang menakjubkan Ki Ampuh terjadi juga. Sedang mereka bertiga ziarah, datang seekor harimau dengan langkah-langkah gontai. Tidak mengusik, tidak mengaum, ia turut duduk di hadapan kuburan Jia Bopong, termenung, kemudian pergi lagi. Dengan langkah-langkah lesu. "Aku tidak mengerti," kata Ki Ampuh. Harimau itu jelmaan dari manusia yang telah mati, yang semasa hidupnya menjadi sahabat akrab Jia Bopong. "Tidak dapatkah aku menuntut sesuatu padanya?" tanya Ki Ampuh. "Mungkin saja dapat. Tetapi aku tidak mengenalnya," jawab Jia Lubuk. Ki Ampuh diam. Ada juga perasaan malu. Masa ia mau berguru pada semua harimau? Disadarinya bahwa dia menunjukkan keserakahan. Selama perjalanan dari kuburan, Jia Lubuk bertanya apakah Ki Ampuh masih ingat akan tempat istirahat Raja Tigor, di mana ia harus menginap selama 7 malam. "Aku ingat," jawab Ki Ampuh, dan pada menit berikutnya Erwin dan ayahnya telah hilang bagaikan ditelan oleh bumi. Ia berada di daerah dengan berbagai macam ilmu tinggi dengan aneka ragam keajaiban yang tidak dapat dianalisa dengan akal biasa. Tapanuli Selatan ini memang salah satu bagian Indonesia dengan manusia-manusia yang ramah tamah, dengan harimau yang menjelma dari manusia yang telah mati dan dengan harimau-harimau yang dapat mengajari ilmu silat tinggi. Di Jawa pun banyak ilmu yang hebat-hebat tetapi lain pula coraknya dengan apa yang telah ditemuinya di daerah ini. Entah apa lagi yang akan dialaminya pada hari-hari dan malam-malam yang akan datang. Jauh malam tibalah Ki Ampuh di kuburan Raja Tigor. Persediaan makanan yang terutama terdiri dari pisang-pisang mengkal atau mentah diletakkannya di bawah sebatang pohon, ia lalu duduk bersimpuh di hadapan kuburan manusia harimau yang akan menurunkan ilmu kepadanya. Beberapa jam ia duduk tanpa terjadi suatu apapun. Setelah itu barulah ia menemukan rasa takut yang pertama. Seekor ular sebesar batang pinang mendesis di dekatnya kemudian melilit tubuhnya. Kepadanya telah dipesankan Jia Lubuk untuk menghadapi semuanya dengan tabah. Tak boleh menjerit dan tak usah takut akan binasa. Kalau ia melanggar pesan maka bukan saja maksudnya akan gagal, tetapi dirinya pun mungkin tidak akan bisa keluar dari hutan itu. Ular itu menjalar sampai ke atas bahunya, terasa berat. Badannya menggigil tetapi ia tahan segala rasa takut itu. Kemudian ia mengalami apa yang pernah dialami Erwin ketika minta tambahan ilmu pada ompungnya. Tidak ada satupun yang enak. Semua menakutkan dan di sanalah untuk beberapa malam selama hidupnya Ki Ampuh mengeluarkan keringat yang membasahi baju walaupun malam dinginnya bukan kepalang. Tetapi siapapun yang pernah menuntut ilmu tinggi atau sihir ataupun mendengar kisah-kisah tentang mereka, mengetahui bahwa pada umumnya salah satu persyaratan untuk mendapatkan ilmu begitu, penuntut harus mengalami percobaan. Kalau ia gagal, maka gagal pula lah maksudnya. Tetapi pada malam kelima Ki Ampuh merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakannya pada malam-malam yang lalu. Syahwatnya bangun, selera laki-lakinya bangkit inginkan wanita, ia heran mengapa begitu.
Dan celakanya, tak lama antaranya ia melihat seorang wanita tak jauh dari dirinya. Cantik, mungil, bersih, menggiurkan. Mustahil. Mustahil. Wanita ini adalah perempuan yang tak dapat ditidurinya dulu. Mbah penasaran dalam keadaan tanpa secarik kain atau sehelai benang pun. Bugil, telanjang. Perempuan cantik selama zaman ini tentu sudah rindu kepadanya maka ia datang, pikir Ki Ampuh. Dulu keinginannya tak kesampaian, rupanya ia benar-benar penasaran. Tetapi kemudian dia ingat bahwa dia sedang dalam masa ujian. Apakah ini ulah Raja Tigor yang keampuhannya melebihi perempuan di Banten itu? Ia jelmakan wanita itu ataukah wanita lain sambil mengaburkan mata Ki Ampuh? Tetapi apakah itu mungkin? Ki Ampuh, kata wanita itu. Mari ikut aku kembali ke Jawa. Aku sedang menambah ilmu, jawab Ki Ampuh. Bodoh kau. Buat apa menuntut ilmu sampai kemari? Di Jawa apa yang kurang? 10 kali kekuatan ilmu Raja Tigor pun ada. Hanya kau belum ketemu dengan gurunya. Lebih baik pulang bersamaku. Kita berdua bersama-sama ke Gunung Tengger. Setelah itu kau datang ke Sumatera ini, hancurkan segala iblis yang berupa setengah macan setengah manusia itu. Aku sudah melihat kehebatan mereka. Kau anggap itu hebat karena kau belum ke Jawa Timur. Ki Ampuh diam. Kau percaya bahwa Raja Tigor benar-benar akan menurunkan ilmunya kepadamu? Dia dan anaknya serta cucunya pernah bermusuhan denganmu. Itu masa lalu. Sekarang tidak lagi. Kami telah bersahabat. Baiklah, kalau kau begitu yakin. Aku akan pergi. Tetapi, Mbah penasaran diam. Tetapi apa? Aku sudah datang. Kau tidak akan menyambut kedatanganku ini sebagaimana mestinya. Mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Maksudmu? Aku telah di sini, tersedia untukmu. Ki Ampuh mengerti maksud perempuan yang pernah amat dirinduinya dan kini sudah menyediakan diri. Tetapi ia masih ingat pula bahwa ia sedang dalam menempuh ujian untuk memiliki kepandaian yang jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah ada padanya. Ini tentu godaan iblis yang mau menggagalkan dia, pikirnya. Kalau dia sampai gagal, maka sia-sialah ia datang ke Sumatera. Barangkali pun Erwin, Jalubuk dan Datuk Nankun yang ada di dekat-dekat situ untuk mentertawakannya manakala ia berdiri dan menghampiri wanita itu. Ki Ampuh menguatkan hati. Tetapi celaka benar, wanita cantik itu bergerak dan mendekat benar padanya. Kini pahanya yang indah digeserkannya pada punggung Ki Ampuh, sehingga tubuh penuntut ilmu itu gemetaran karena menahan hati dan diri. Pergi kau iblis, bentak Ki Ampuh tiba-tiba. Perempuan itu tertawa kecil. Lebih pentingkah ilmu daripada diriku Ki Ampuh? Pergi, pergi jangan kau goda aku. Tidak akan berhasil. Pergilah sebelum aku marah dan kuhabisi riwayatmu di sini. Wanita itu tertawa, mulanya sedap didengar kemudian bagaikan kuntilanak. Setelah itu ia raib, tiba-tiba saja sebagaimana ia tadi hadir pun dengan cara tiba-tiba. Ki Ampuh lulus dari percobaan yang menggoncangkan hati itu. Setelah tawa wanita itu reda terdengar suara berbagai macam binatang seperti bersahut-sahutan, gemuruh sekali. Kemudian hujan turun bagaikan dicurahkan dari langit, deras sekali. Ki Ampuh menggigil, yang terbaik tentu mencari tempat berlindung, setidak-tidaknya di bawah batang kayu yang rindang. Sedang ia menahan dingin dan dalam keadaan seluruhnya basah kuyup itu tampak olehnya seorang tua mendapatkannya. Ini payung. Pakailah, katanya sambil mengulurkan payung baru. Ia sendiri juga memakai payung yang sudah tua. Tetapi Ki Ampuh tak tergoda, ia sudah mulai terbiasa dengan berbagai macam cobaan. Mengapa pula seorang tua lewat di situ dengan membawa payung ekstra? Itu tentu iblis yang mau memperdayakan dia. Semendadak datangnya, begitulah hujan itu berhenti pula secara mendadak. Aneh, adakah hujan yang begitu? Tanya Ki Ampuh pada dirinya sendiri. Tetapi hujan yang datang dan berhenti secara tiba-tiba itu belum seberapa dibandingkan dengan keanehan yang dirasakan Ki Ampuh pada dirinya, ia tidak lagi merasakan dingin dan bajunya pun sama sekali tidak basah. Apakah yang tadi itu sebenarnya bukan hujan, melainkan hayalannya belaka? Ataukah semua itu perbuatan Raja Tigor yang belum dapat dinilainya sampai berapa tinggi sebenarnya kepintarannya?
Ia pernah mendengar tentang orang Sumatera yang mendatangkan hujan bila diperlukan dan begitu pula menghalau hujan manakala hujan itu tidak dikehendaki. Kalau ini pekerjaan Raja Tigor, maka sungguh terlalu luar biasa dia. Bisa jadi harimau, bisa pergi kemanapun ia suka, padahal ia sudah pernah mati dan dikuburkan, ia jago silat, ia bisa membaca pikiran orang, ia disembah takuti oleh harimau-harimau liar, karena ia lebih harimau dari harimau biasa. Dan ia ditakuti oleh manusia, karena ia bukan manusia biasa. Wah, kalau aku bisa jadi manusia harimau, pikir Ki Ampuh. Tiba-tiba terdengar satu suara yang dikenalnya. Tidak bisa Ki Ampuh, engkau tidak bisa jadi harimau, itu warisan, suara itu bukan lain dari Raja Tigor. Tetapi aku ingin bisa jadi sesuatu, kata Ki Ampuh. Kau sudah bisa jadi tikus bukan? Telah diberi ilmu oleh Embah Panasaran untuk itu, ujar Raja Tigor. Tetapi aku bisa ditangkap dan dimakan kucing. Belum pernah terjadi bukan? Mestinya kucing takut padamu, karena tikus siluman bukan seperti tikus biasa. Dia bisa mematikan siapa saja yang ia ingini. Ki Ampuh percaya akan kebenarannya tetapi sekaligus dia merasa disindir, karena dia tidak bisa mematikan Erwin, cucu Raja Tigor. Raja Tigor akan menurunkan semua ilmu raja padaku, tanya Ki Ampuh bicara dengan suara yang tiada kelihatan orang atau makhluknya itu. Mungkin, tergantung padamu juga nanti. Aku ingin bisa memanggil dan mengusir hujan. Raja Tigor tertawa. Untuk cari uang, tanyanya. Ya, kalau orang memerlukan hujan kupanggil, kalau orang mau pesta dan tidak suka hujan akan kutolak. Bukankah itu menolong namanya? Ya, terutama menolong diri sendiri. Banyak orang sekarang dengan ilmu pengetahuan atau kedudukannya memperkaya diri. Ilmu kami tidak boleh digunakan untuk cari duit. Lalu, untuk apa? Untuk menolong sesama manusia dan melindungi keluarga sendiri. Ki Ampuh diam. Dia tambah kagum tetapi juga heran memikirkan Raja Tigor ini. Kalau dia sepintar Raja Tigor, sudah tentu ia akan kaya raya. Ilmu tingginya merupakan modal yang amat besar. Lebih besar daripada titel sarjana. Tetapi di negeri kami ini pun ada orang-orang berilmu yang mempergunakan pengetahuan dan kekuatan untuk kepentingan pribadi atau bahkan untuk kejahatan. Sebenarnya di Sumatera dan Jawa sama saja. Bahkan di semua pulau negara kita ini. Banyak dukun di Jawa mengobati sesama manusia tanpa tujuan memperoleh hasil yang besar. Mereka menerima kalau diberi, sekedar untuk bisa melanjutkan hidup. Tetapi sama sekali bukan untuk memeras manusia lain dengan kepintarannya. Kau pun tahu akan hal itu Ki Ampuh. Dan jangan kau kira di Sumatera ini tidak banyak orang yang berlagak sebagai orang pandai, dukun kawakan umpamanya. Bisa mengobati segala penyakit katanya. Padahal ia hanya menipu. Mungkin ia punya sedikit pengetahuan tetapi didengungkan ke seluruh pelosok sebagai orang yang amat pandai agar banyak orang datang kepadanya. Dan tiap kedatangan orang sakit berarti uang baginya. Kalau orang memberi boleh diterima, Raja Tigor. Ya, boleh diterima, tetapi janganlah coba-coba memperkaya diri dengan jalan lain. Kau akan dimakan oleh ilmu itu sendiri. Kini terdengar Raja Tigor tertawa. Entah geli entah sinis. Dan ia tetap tidak memperlihatkan diri. Mengapa Raja tidak menampakkan diri, tanya Ki Ampuh. Tidakkah suara dan tawaku cukup? Tetapi aku ingin berhadap-hadapan denganmu, Raja. Akan tiba saatnya nanti Ki Ampuh. Kalau kau bisa bertahan, akan tiba saatnya. Maksud Raja? Kalau kau mempunyai kekuatan hati dan jiwa untuk menempuh ujian ini seterusnya. Kau punya ilmu tahan api? Tidak. Tetapi kau punya kekuatan dalam untuk menurunkan hawa teramat panas melalui tanganmu. Hanya itu, tetapi tidak kebal api, Raja. Pada saat itu mendadak terdengar sambaran petir dan sebatang kayu yang amat rindang daunnya, terbakar. Jelas benar tampak oleh Ki Ampuh karena hanya kurang 100 meter di hadapan matanya. Lalu api itu menjalar ke kiri kanan, ke muka dan belakang, sehingga terjadilah lautan api yang kian mendekat ke tempat Ki Ampuh duduk bersimpuh di hadapan makam Raja Tigor. Panasnya mulai terasa, kian lama kian panas karena api pun kian dekat. Akan hanguslah dirinya, pikir Ki Ampuh. Kalau dia tetap di tempatnya ia akan binasa, kalau ia lari, ia akan gagal. Kemudian ia teringat akan Embah Panasaran yang kelak akan dihadapinya.
Kalau ia gagal, tidak mungkin ia bisa berhadapan dengan perempuan yang pernah menista dirinya itu. Makanlah aku takkan lari, teriak Ki Ampuh dan membulatkan tekad. Ia ingat apa yang dikatakan Raja Tigor tadi, ia akan berhadapan dengan gurunya itu kalau ia berhasil menempuh segala ujian. Api kian mendekat, panasnya tak terkatakan. Tetapi ia tidak juga terbakar dan sebagai ditiup oleh 1000 jin, api itu mendadak padam. Di sekitar Ki Ampuh hutan lebat tetap menghijau, sehijau tadi. Malam ke-6 dimasuki Ki Ampuh dengan perasaan berdebar. Hatinya terasa kecut, walaupun telah begitu banyak cobaan berat dilaluinya dengan berhasil. Apakah malam ini akan tamat riwayatnya? Apakah akan datang ular sebesar batang kelapa menelan dirinya, atau harimau kumbang merobek-robeknya karena ia tidak sanggup mengalahkannya? Selama ia menginjakan kaki di Sumatera telah didengarnya banyak kisah tentang keganasan harimau yang di sana-sini minta korban ternak besar atau manusia. Tetapi cerita yang paling mengerikan hati adalah tentang harimau kumbang berwarna hitam pekat yang suka menerkam dari pohon, ia akan mengisap darah korbannya dari tengkuk, kemudian merobek dada dan perut korbannya. Jantung, hati dan semua isi perut akan dikeluarkannya dan dilahapnya, karena itulah yang paling digemarinya. Kenyang dengan itu ia akan memanjat pohon dan mengawasi korbannya dari sana. Pada hari-hari berikutnya barulah ia akan memakan daging korban itu. Yang dipilihannya yang empuk-empuk saja. Harimau kumbang ini tidak banyak jumlahnya, itulah maka tidak sering terdengar cerita tentang keganasannya. Tetapi aneh terasa oleh Ki Ampuh, waktu berlalu terus, tak ada satu apapun kejadian. Tidak ada harimau jenis yang manapun, tidak ada ular. Tidak ada lagi hujan atau api. Menjelang subuh barulah ia melihat seekor harimau dengan 2 anaknya berjalan tak jauh dari dirinya. Tidak mengganggu, menggeram pun tidak. Sampai matahari menunjukkan tanda-tanda akan terbit di ufuk timur tidak ada satu cobaan pun menimpa diri Ki Ampuh. Tinggal 1 malam lagi, pikirnya. 1 malam terlalu singkat jika dibandingkan dengan 6 malam yang telah dilalui. Tetapi apakah malam terakhir ini akan dapat dilewatinya tanpa cedera? Hari masih senja pada malam ke-7 itu. Suara Raja Tigor sudah terdengar. Dia akan mengajar kau bersilat, kata guru itu. Serentak dengan selesainya Raja Tigor mengucapkan kalimat itu, keluar 2 ekor harimau besar, masing-masing mendekati lembu muda. Perhatikanlah, kata Raja Tigor lagi. Kedua binatang itu bagaikan tahu tugas mulai mengambil posisi lalu bersilatlah mereka bagaikan 2 manusia yang saling mau merenggut nyawa. Terkam-menerkam dan elak mengelak. Kadang-kadang kedua binatang buas itu bertemu dan saling pukul di udara. Napas mendengus-dengus. Lebih setengah jam mereka berkelahi. Kini kau Ki Ampuh. Kau melawan guru dan si Mangambat itu, kata Raja Tigor. Ki Ampuh berdiri, harimau yang seekor ke pinggir, yang lainnya tetap di lapangan menanti. Mintalah pelajaran tertinggi kepadanya. Berbuatlah sebagaimana layaknya seorang murid kepada gurunya, perintah Raja Tigor. Mengingat ia pernah kewalahan ketika bertarung dengan harimau pertama sejak ia tiba di Sumatera, Ki Ampuh merasa ngeri juga berhadapan dengan salah seekor dari binatang buas yang baru saja dipersaksikannya sangat pandai berpencak silat. Belum pernah ia melihat manusia segesit dan setangkas binatang itu. Pertempuran segera dimulai. Kalau Ki Ampuh kelihatan gugup dan berhati-hati sekali dengan gerak dan terjangnya, maka sang harimau hanya santai-santai saja. Bahkan kadang-kadang ia kelihatan seperti ketawa atau mentertawakan Ki Ampuh. Sudah beberapa kali kaki harimau itu mengenai badannya, tetapi aneh ia tidak luka sama sekali, ia benar-benar seperti seorang guru sedang mengajar murid. Dan sebagaimana dikatakan Raja Tigor tadi, harimau itu memang guru silat. Pukulan Ki Ampuh malah beberapa kali membuat harimau itu terjajar, ia merasa bahwa kemampuannya kini lebih dari sebelum diuji, ia pun sadar bahwa selama ujian Raja Tigor telah mengisi dirinya dengan tenaga baru atau tenaga tambahan. Memang baik manusia harimau ini. Walaupun pernah dimusuhi, toh mau mengajari dirinya, ia merasa berhutang budi pada Raja Tigor sekeluarga dan pada saat itu ia berjanji pada dirinya tidak akan pernah lagi berbuat kejahatan terhadap Erwin yang pernah merantau ke Jawa. Bagus, ingatlah niatmu yang baik itu. Jangan hianati, kata suara Raja Tigor. Ki Ampuh kian heran. Yang terpikir olehnya pun diketahui oleh Raja Tigor yang sama sekali tidak kelihatan hadir. Ah, Sumatera ini benar-benar memiliki banyak orang pintar dan baik hati.
Betapa beda dirinya dengan Raja Tigor. Ia pernah mengatakan pada Erwin agar enyah dari Pulau Jawa, karena ia bukan orang sana. Betapa sempit hatinya dibandingkan dengan orang-orang pandai pulau ini. Hentikan, kata suara Raja Tigor memerintah. Bagaikan mengerti bahasa, harimau berhenti menyerang. Raja Tigor benar-benar menguasai dan merajai raja hutan itu. Yang satu lagi Ki Ampuh, kata suara manusia harimau yang punya serba aneka kemampuan itu. Lawanmu yang pertama sudah keletihan. Kau hebat, orang pandai dari Jawa. Ki Ampuh merasa girang dipuji. Jawabnya, terima kasih guru. Berkat ajaran dan isianmu juga. Kalau tidak tentu aku sudah mati dikoyak-koyaknya. Raja Tigor juga senang mendengar. Orang ini pelan-pelan sudah mengubah sifatnya, pikirnya. Pertarungan kedua juga berakhir dengan kemenangan Ki Ampuh. Setidak-tidaknya begitulah kata Raja Tigor. Tidak ada satu gores luka pun. Dan ia tidak terlalu letih. Harimau-harimau itu menghadap Ki Ampuh sambil merendahkan kedua kaki depan, memberi hormat. Orang pintar dari pulau lain itu membalas dengan mengangkat kedua tangannya. Setelah itu guru-guru silat yang hanya terdapat di Pulau Sumatera itu mengundurkan diri. Tak lama kemudian Raja Tigor memperlihatkan rupa. Ia keluar dari sebuah lubang yang dikuakkannya dari dalam kuburan. Kau telah selesai Ki Ampuh. Telah lulus. Ingat niatmu tadi ketika berhadapan dengan si harimau guru silatmu. Kalau Raja Tigor sudi menerima, aku ingin jadi keluargamu selama hidup sampai setelah mati. Sudah kau pikirkan baik-baik Ki Ampuh? Tanya Raja Tigor. Mengapa Raja tanya begitu? Bagi kami orang kampung di sini, selalu berpikir berulang-ulang dan secara mendalam sebelum mengambil suatu keputusan. Dalam beberapa hal adat istiadat kita sama. Dalam hal-hal lain, tidak. Raja telah berbaik hati sekali padaku, bukankah pantas aku ingin berkeluarga dengan Raja? Itu pun kalau diriku yang masih murid ini bisa diterima. Kau tahu, berkeluarga denganku berarti bersaudara pula dengan anak dan cucuku, menantuku atau istri cucuku dan keturunan mereka. Pendeknya dengan segenap orang yang ada hubungan keluarga dengan aku. Ya, itulah juga kemauanku. Apakah hanya karena aku telah menurunkan ilmu-ilmuku padamu? Mendengar ini Ki Ampuh diam. Baginya memang itulah yang menjadi sebab, tetapi kini Raja Tigor bertanya apakah hanya karena itu. Rupanya guru yang seorang ini tidak puas kalau ingin berkeluarga hanya karena mendapat ilmu. Bukan hanya karena itu, Raja, kata Ki Ampuh setelah ia berpikir sejurus. Aku telah melihat kebaikan Raja, Jia Lubuk, Erwin, Datuk Nan Kuniang. Begitu juga keramah tamahan Jia Gunung. Belum pernah aku menemui keluarga berilmu tinggi yang begitu rendah hati dan suka menolong. Itulah makanya aku ingin jadi keluarga. Aku ingin jadi seperti kalian. Akan kubuang, bahkan telah kubuang segala sifat-sifat buruk yang dulu pernah kumiliki. Mendadak hadir di sana seekor harimau besar tak berekor. Ki Ampuh terkejut, tetapi Raja Tigor dengan ramah menyapa, "Ai, tak disangka kita akan bertemu pada saat ini. Apa kabar Sultan?" Raja Tigor memperkenalkan yang datang itu kepada Ki Ampuh, "Ini saudaraku dari Kerinci, Sultan Tabiang Jurang." "Bila kau kembali dari Jawa?" tanya Sultan. Ki Ampuh terkejut melihat Sultan telah jadi manusia. "Telah 10 hari, bersama saudaraku ini, Ki Ampuh namanya. Orang pandai dan terkenal di Jawa," jawab Raja Tigor dan Ki Ampuh teramat senang mendengar. "Oh, senang sekali mendengar berita baik ini. Di Jawa banyak orang tinggi ilmu, ya," kata Sultan Tabiang Jurang. "Di Banten, Cirebon, Madura dan banyak lagi tempat lain. Ki Ampuh tentu melebihi mereka semua. Ajar-ajarilah kami tentang ilmu kepandaian Jawa itu. Atau bertukaran." Sultan mengamat-amati pendatang itu. Dan Ki Ampuh tahu bahwa ia sedang dinilai. Agak lain orang Kerinci ini. Ia sudah melihat Jia Lubuk dengan muka manusia dan badan harimau, tetapi baru sekali ini seumur hidupnya ia melihat harimau tak berbuntut dan mendadak menyunglap diri menjadi manusia. Tambah kagum ia akan keajaiban-keajaiban di Sumatera yang berlainan daripada keanehan-keanehan di Jawa. Dalam hati ia bertanya apakah di Sumatera ini juga ada manusia yang hidup ratusan tahun tanpa bisa tua seperti halnya Embah Panasaran. Seperti Embah Panasaran tak ada Ki Ampuh, tetapi lelaki yang sudah 500 tahun tetap muda dan tinggal di sebuah gua dekat Simpang Tolang ada,
kata Raja Tigor yang untuk kesekian kalinya membaca apa yang tersirat dalam hati atau pikiran murid yang hendak berkeluarga dengan dirinya itu. Hebat, kata Ki Ampuh. Lalu kata Raja Tigor kepada Sultan Tabiang Jurang, Ki Ampuh ini ingin menjadi keluarga kita. Bagaimana pendapatmu? Sekali lagi Sultan memandangi Ki Ampuh dari atas ke bawah, sedikit banyak membuatnya jadi agak gugup. Bagus, kata Sultan Tabiang Jurang. Asal dia tahu dan memaklumi betapa besar resikonya. Resiko apa? Tanya Ki Ampuh. Ya, belum kukatakan tadi, kata Raja Tigor. Kekeluargaan itu harus kita ikat dengan suatu sumpah dari pihakmu. Sumpah apapun aku bersedia. Kalau kau mengkhianati sumpahmu kau akan jadi babi dan tidak bisa berubah jadi manusia lagi. Tentu. Jadi semut pun mau. Sudah kau pikir baik-baik. Tak perlu dipikir karena aku takkan pernah berkhianat. Tetapi kalau aku tidak berkhianat kalian akan selalu membantu aku dalam segala kesulitan, misalnya menghadapi lawan. Hanya kalau kau berada di pihak yang benar. Kalau kau melakukan suatu kejahatan kami tidak akan pernah membantu. Aku tidak akan berbuat kejahatan, kata Ki Ampuh. Suatu sambaran kilat, disusul dengan suara petir menggelegar. Sumpah telah diucapkan dan diikat. Entah mana yang lebih kuat, sumpah semacam ini atau sumpah jabatan dengan upacara resmi dihadiri oleh orang-orang pintar dan terkenal. Selama jadi tamu Erwin, orang pintar dari Jawa itu masih mendapat ilmu tambahan dari Jaa Lubuk dan Raja Tigor. Termasuk pula ilmu mengobati orang sakit. Sukar dibicarakan dengan hukum akal memang. Dengan beberapa lembar daun sirih dan air dingin saja orang buta bisa dibuat melek kembali. Dengan ramuan kunyit dan kencur orang lumpuh bisa pulih semula. Konon permintaan mereka yang husuk jugalah yang menjadi penyebab sembuhnya si sakit sehingga merupakan suatu keajaiban. Pada suatu hari Ki Ampuh bertanya pada Raja Tigor dan Jaa Lubuk apakah dia boleh juga mendapat seekor harimau piaraan. Selama di Tapanuli Selatan Ki Ampuh mengetahui bahwa harimau akuan atau piaraan di sana bukanlah sesuatu yang aneh lagi. Ada seorang pendekar harimau, kini sudah meninggal mempunyai 40 ekor harimau akuan yang merupakan sebuah tentara binatang buas yang bisa digunakan untuk menghadapi kawanan penjahat, bahkan sepasukan musuh kalau sebuah kampung mendapat serangan. Kedengarannya seperti dongeng tetapi sesungguhnya lah hal itu bukan dongeng semata-mata. Masih ada orang hidup yang pernah mengalami dan mengetahui kenyataan tersebut. Menyesal sekali Ki Ampuh, kata Raja Tigor. Permintaan yang begitu tak dapat kami kabulkan. Mengapa tak dapat? Itu harus keturunan. Atau kalau ada orang yang mau mempunyai harimau akuan akan memakan tempo lama sekali. Harimaunya harus dicari yang cocok yang punya dengan yang dipiara harus saling mengenal dan bersahabat dulu. Berapa lama? Tanya Ki Ampuh yang begitu ingin membawa pulang seekor harimau akuan ke Pulau Jawa. Sedikitnya 7 tahun. Lama sekali bukan? Memang Ki Ampuh tidak mungkin tinggal di Sumatera selama 7 tahun, ia ingin segera kembali ke Jawa untuk mengadakan perhitungan dengan Embah Panasaran dan menundukkan orang-orang pandai di sana. Ia ingin dikatakan sebagai orang sakti nomor 1 di seluruh Pulau Jawa. Sayang memang, tidak bisa mempunyai piaraan harimau. Belum ada orang pandai di Jawa yang punya harimau loreng sebagai akuan. Tetapi walaupun begitu apa yang sudah dimilikinya rasanya tidak akan terkalahkan oleh siapapun juga. Akan kutukar harimau itu dengan sebuah ilmu lain, kata Jaa Lubuk. Bekas musuh besar akan memberi dia sesuatu. Apa itu? Tanya Ki Ampuh. Kekebalan terhadap senjata dan peluru apa saja, selagi ia terbuat daripada baja, timah, besi, tembaga atau bahkan emas sekalipun. Ki Ampuh bagaikan hendak melompat. Kekebalan. Banyak orang di Jawa yang punya ilmu kebal, tetapi kebanyakan daripada mereka hanya kebal setengah-setengah. Tidak sebenar-benarnya tahan segala peluru dan senjata. Pantangannya Jaa Lubuk? Jangan sampai peluru itu mengenai satu bagian pada tubuhmu. Kalau itu kena, maka akan mati jugalah kau. Jaa Lubuk lalu membisikkan apa bagian yang tak boleh kena tikam dan dilanggar peluru itu. Setelah itu dia mengatakan, bahwa ada lagi suatu kelemahan lain, yaitu manakala ia berhadapan dengan orang yang tahu bagaimana mematahkan kekebalan seseorang terhadap baja. Dengan menumpang bis, akhirnya Erwin dan Ki Ampuh sampai ke kampung keluarga anak muda itu, yang belakangan telah pindah ke Sihepeng, sebuah desa yang kelihatannya lebih makmur dari desa yang lain.
Kepindahan keluarganya yang masih hidup ke sana pun adalah untuk mencari kehidupan yang agak baik. Kedatangan Erwin disambut oleh istrinya Indah Hayati dan keluarga dengan adat orang Mandailing. Erwin dan pendatang dari Jawa itu diupah-upah dan ditepung tawari. Hampir segenap isi kampung turut merayakan, karena yang datang itu diketahui sebagai orang pandai ilmu dari Jawa. Mereka selalu menghargai orang-orang pandai, siapa tahu barangkali bisa dijadikan tempat berguru. Bagaimanapun jahatnya Ki Ampuh dulu, ia jadi sangat terharu mengalami sambutan yang begitu hangat, ia dielu-elukan. Orang bertempik sorak sebagai menyambut pahlawan baru kembali dari medan perang. Bikinlah kampung ini sebagai kampung tuan sendiri, kata seorang tua. Ia bicara dalam bahasa Indonesia. Namanya Sutan Naparas. Ki Ampuh membungkukkan badan dan mengucapkan terima kasih. Tanpa disadarinya air mata membasahi pipi. Begini baiknya orang-orang kampung yang amat sederhana ini. Orang-orang yang tidak mengenal gejolak lincah penuh akal bulus dan tipu muslihat sebagian dari penduduk kota. Benar juga, banyak orang belajar pintar dan belajar kejahatan di kota. Sutan Naparas meminta kepada Ki Ampuh untuk memperlihatkan beberapa ilmunya untuk dikagumi. Ki Ampuh dengan merendah diri menjawab bahwa sebagai tamu ia akan menurut keinginan tuan rumah. Tetapi hendaknya dalam lingkungan terbatas sahaja, karena ilmu kepandaian begitu kurang baik dipertontonkan kepada orang banyak, seolah-olah mau menyombongkan diri. Sutan Naparas setuju dan senang dengan jawaban tamu itu. Dan dalam hati ia beserta banyak orang kampung segera bersimpati pada Ki Ampuh. Pada malam itu, 13 orang terkenal mempunyai kepandaian tinggi atau lumayan di kampung itu bersama Ki Ampuh pergi ke suatu lapangan di luar kampung. Di sekitar lapangan dipasang obor, karena lampu kuno inilah yang paling serasi untuk maksud yang begitu. Suasana gembira tetapi mencekam. Orang-orang itu semuanya bertanya dalam hati bagaimanakah kepandaian orang dari Jawa ini dan ingin sekali mempersaksikannya. Sutan Naparas membuat kata pembukaan. Sekali lagi menyatakan mendapat kehormatan kedatangan tamu seperti Ki Ampuh. Kata Sutan Naparas, nama tuan sudah lama berkumandang di Sumatera ini, sampai-sampai ke kampung yang jauh terpencil dan masih sangat terkebelakang jika dibandingkan dengan kemajuan di Jawa. Entah malaikat mana yang telah berbaik hati menyebabkan Tuah Sudi datang kemari bersama anak, kemenakan dan saudara kami orang muda Erwin yang masih hijau dalam ilmu duniawi modern dan gaib. Kami yang hadir ini ingin mendapat petunjuk dan ajaran dari Tuan, agar dalam hidup kami menjelang dipanggil yang empunya bisa membela diri dari kejahatan apa dan siapapun. Entah dia jin, setan, hantu, hewan atau bahkan manusia. Yang paling kami khawatirkan ialah dari sesama manusia. Heran memang hidup di dunia ini, permusuhan bahkan paling banyak terjadi di antara sesama manusia. Seringkali dari mereka yang tidak kita sangka. Orang yang kita sangka kawan, tetapi kiranya seorang insan yang hendak menghancurkan kehidupan kita. Ini terjadi di Sumatera. Mungkin di Jawa yang sudah lebih tinggi ilmunya dalam segala bidang dan jenis tidak lagi seperti kami yang masih bodoh ini. Dan kami berbesar hati, karena Tuan telah sudi mengabulkan permintaan kami. Suatu pertanda bahwa Tuan berhati lapang dan tidak ingin menguasai suatu ilmu untuk akhirnya dibawa bersama ke liang kubur. Sebagaimana orang hidup hendaknya punya keturunan, maka sebaiknya lah ilmu yang baik juga hidup sepanjang masa. Memang dunia kian maju, sementara ilmu gaib adalah pengetahuan kuno, tetapi bagaimanapun ia masih mempunyai tempat dan seringkali amat dibutuhkan oleh manusia. Ki Ampuh menyambut, saya tak menyangka tuan-tuan seramah tamah ini. Saya sangat terharu dan mengucapkan terima kasih. Kepandaian saya, kalau mau dinamakan kepandaian tidak ada artinya dibandingkan dengan ilmu tuan-tuan. Tetapi karena tuan-tuan meminta, saya akan memenuhi. Kalau ada yang salah dan janggal, mohon dimaafkan. Kalau ada yang dapat tuan-tuan pakai akan saya turunkan. Yang hadir senang mendengar kata-kata Ki Ampuh. Alangkah rendah hati pendatang ini. Rupanya orang-orang pandai di Jawa itu tidak sombong dengan kepintaran mereka. Ki Ampuh memperlihatkan beberapa jurus silat yang dikuasainya. Berlainan dari kepintaran orang-orang di Sihepeng. Ia mendapat tepuk tangan. Kemudian ia memperlihatkan kebolehannya mengubah diri menjadi tikus yang kecil. Para hadirin semua sangat kagum. Setelah itu ia membesarkan diri, perlahan-lahan sehingga hampir sebesar manusia. Orang-orang Sihepeng kagum dan terkejut. Hebat nian kepandaian Ki Ampuh ini.
Mereka mengenal harimau akuan, orang mati jadi harimau, mengenal manusia harimau, mengenal harimau jadi-jadian. Mengetahui juga tentang binatang-binatang berbisa yang dapat disuruh. Tetapi melihat manusia menjadi tikus biasa sehingga tikus raksasa baru sekali itu selama hidup mereka. Mata Ki Ampuh yang menikus besar itu seperti memancarkan api. Dan ia berkata dalam wujudnya sebagai tikus itu. Hanya inilah kemampuanku kawan-kawan, katanya. Yang hebatlah dia ini, kata para hadirin sesama mereka. Tak lama kemudian Ki Ampuh mengubah dirinya kembali seperti manusia. Apa kegunaan ilmu yang tak ada pada kami itu Ki Ampuh? Tanya Sutan Naparas. Kita bisa memasuki rumah siapapun melalui lubang kecil yang dapat dilalui tikus dan setiba di dalam kita dapat melakukan apa yang kita kehendaki. Para hadirin saling pandang. Ilmu itu memang hebat, tetapi apakah ada gunanya untuk maksud-maksud baik? Ki Ampuh seperti tahu bahwa para hadirin curiga tentang kegunaan ilmu menikus dan masuk rumah atau kamar itu. Maka buru-buru ia menjawab, kalau sekiranya ada keluarga yang sakit keras mendadak sewaktu tidur di kamar sedangkan pintu terkunci, maka kita tidak usah mendobraknya. Kita masuk ke dalam seperti seekor tikus, di dalam jadi manusia lagi dan membuka pintu. Begitu juga halnya kalau ada kawan atau keluarga yang mau bunuh diri dengan mengunci pintu kamarnya. Para hadirin mengangguk-angguk. Entah apa maknanya. Mendadak semua orang yang ada di sana termasuk Ki Ampuh dan Erwin agak terkejut melihat kedatangan satu orang, Jia Lubuk, dengan wajah manusia tua tetapi ganteng, bermisai putih dan bertubuh harimau. Ada di antara mereka yang mengenal dan pernah melihatnya, di masa hidup atau setelah ia mati dan bangkit lagi dari kuburnya. Tetapi ada juga yang baru mendengar cerita belum pernah melihat kenyataannya. Ia tidak menggabungkan diri dengan penonton. Berdiri sendiri di seberang mereka. Ki Ampuh menghentikan pertunjukannya, sementara Erwin buru-buru mendapatkan ayahnya. Ayah, kata Erwin lalu memeluk manusia harimau itu. Melihat itu Ki Ampuh juga segera bergerak menyalami Jia Lubuk. Orang-orang lainnya heran melihat tamu ini sudah mengenal Jia Lubuk. Mengetahui keheranan orang banyak itu. Jia Lubuk bicara, mungkin ada di antara kalian yang belum tahu. Kami sudah berkenalan di Jawa. Tuan sudah ke Jawa, tanya orang banyak itu. Benar, coba-coba melihat negeri orang, sahut Jia Lubuk. Dan beliaulah yang membawa saya kemari, kata Ki Ampuh. Orang banyak itu saling berpandangan. Hebat benar Jia Lubuk, dalam keadaan sudah benar-benar mati dan kemudian terkenal sebagai manusia harimau dapat mengelana ke Jawa dan kemudian membawa seorang sahabat tidak tahu bahwa pendatang ini berguru pada Raja Tigor yang ayah kandung Jia Lubuk dan kakek, Ompung, Erwin. Ya, saya telah bersumpah untuk menjadi keluarga Jia Lubuk. Kalau saya berkhianat saya rela menjadi babi, kata Ki Ampuh. Suatu kisah yang amat menarik tetapi juga suatu bukti dari kebaikan orang pandai di Jawa yang suka berkeluarga dengan orang-orang pintar di Sumatera. Bila sumpah itu diucapkan, Jia Lubuk, tanya seorang hadirin yang kenal dengan dia. Saya bersumpah pada Raja Tigor setelah berguru 7 hari 7 malam di kuburan beliau, jawab Ki Ampuh. Sekali lagi hadirin saling pandang. Dan mereka kian mengagumi Ki Ampuh. Dia datang dari jauh untuk berguru pada Raja Tigor yang namanya cukup terkenal dan dihormati oleh penduduk daerah Mandailing yang mengetahui riwayat hidup dan apa yang terjadi setelah kematiannya. Semua hadirin mendatangi Ki Ampuh dan Jia Lubuk, lalu menyalami mereka. Terasa suasana akrab. Jika demikian Ki Ampuh juga menjadi sahabat kami yang tinggal di Sihepeng ini, kata Sutan Naparas. Terima kasih. Bila ada di antara tuan-tuan datang ke Jawa, singgahlah ke gubuk saya dan kalau sudi menjadi tamu saya di sana. Saya tidak dapat memberikan apa-apa tetapi kelapangan dan keikhlasan hati tidak usah tuan-tuan ragukan. Itulah juga yang kami kehendaki. Nilainya lebih dari benda apapun di dunia ini, mereka bertanya dan Ki Ampuh memberikan alamatnya. Jia Lubuk pamit kepada semua orang yang ada di situ lalu raib bagaikan ditelan bumi. Erwin terharu melihat kepergian ayahnya. Alangkah ingin hatinya selalu berdekatan dengan orang tua yang amat dicintainya itu. Orang-orang pandai Sihepeng itu bertanya-tanya bagaimana Ki Ampuh sampai bisa diterima sebagai murid oleh Raja Tigor, padahal mereka sendiri tidak ada seorang pun yang teringat untuk berguru kepadanya. Bagaimana asal mula Tuan berkenalan sehingga bersahabat akrab dan akhirnya berkeluarga dengan Raja Tigor, Ki Ampuh?
Ki Ampuh menceritakan bahwa ia melihat kehebatan Raja Tigor di Jawa lalu mohon diterima menjadi muridnya. Yang buruk-buruk tentang dirinya yang pernah hendak membunuh Erwin dan sempat membinasakan mertua perempuan anak muda itu tidak dikatakannya sepatah pun. Diceritakannya juga tentang adanya seorang wanita pintar dan hebat ilmu dengan paras bagaikan anak perawan 17 tahun walaupun telah berusia 3 abad di Banten. Bila saya tiba di Jawa saya akan pergi lagi ke istana Embah Panasaran itu dan akan menebus kekalahan dan penghinaan. Orang-orang si Hepeng saling pandang pula. Ki Ampuh bersumpah bahwa apa yang diceritakannya hanya kenyataan belaka. Apa saja yang diajarkan Raja Tigor? Tanya Sutan Naparas. Susah menguraikannya. Sebenarnya pelajaran tidak banyak, tetapi pengisian yang diutamakan. Cobaan-cobaannya yang amat berat. Saya hampir gagal, cerita Ki Ampuh. Dia lalu menceritakan sebagian dari apa yang dialaminya. Beberapa orang si Hepeng berniat dan bertekad untuk mencari kuburan itu guna menuntut ilmu. Boleh kami mencoba Tuan? Tanya Sutan Naparas yang punya ilmu kebal diri. Dalam hal apa? Kekebalan, jawab Sutan Naparas. Setelah berpikir, Ki Ampuh menjawab, saya bersedia, tetapi jangan dikira saya hendak menyombong. Saya hanya ingin memenuhi keinginan tuan-tuan yang begitu baik hati pada saya. Ki Ampuh bertanya di mana matahari tenggelam, karena tidak bersiap-siap untuk diuji tentang kekebalannya. Lain halnya kalau ia sengaja pergi ke suatu tempat untuk bertarung, maka kekebalan diri sudah dipasang sejak melangkahkan kaki. Begitu pesan Raja Tigor. Bukan pula, setiap serangan senjata bisa melukainya, kalau tidak punya persiapan. Dengan membaca mantra-mantra menghadap matahari terbenam, kekebalan itu akan jadi lebih sempurna. Sutan Naparas menerangkan, Ki Ampuh menghadap ke sana, hanya 1-2 detik, kemudian ia cepat memutar badan dan menghentakkan kaki kanannya ke bumi. Silahkan, kata Ki Ampuh. Tidak ada yang memulai. Sutan Naparas juga yang akhirnya bertanya, siapakah di antara mereka yang akan duluan mencoba Ki Ampuh? Ditambahkannya, bahwa semua ini sekedar suatu pertunjukan kekeluargaan, karena mereka ingin berguru kepada Ki Ampuh. Kalau saya, bagaimana? Tanya seorang anak muda umur 29 tahun. Tetapi saya bukan mau mencoba kekebalan, hanya ingin mencoba ketahanan berdiri Bapak Ki Ampuh. Nama pemuda ini Oloan. Lebih baik dengan mempergunakan senjata tajam atau api, ujar Ki Ampuh. Tidak, aku tidak berani. Belum pernah seumur hidup melukai siapapun. Melihat orang memotong ayam pun aku tidak berani. Aku punya penyakit mabuk darah. Baiklah kalau begitu, kata Ki Ampuh. Penyakit mabuk darah itu akan kusembuhkan nanti, kalau kau mau. Oloan dan hadirin girang atas tawaran tamu mereka. Dia ini tentunya selain hebat dalam bela diri dan serang menyerang tentunya seorang dukun yang luar biasa pula. Terima kasih Pak. Jadi boleh saya coba dengan tangan kosong kini? Tanya Oloan. Silahkan. Oloan mendekat dan mengulurkan tangan untuk mohon izin dari orang yang jauh lebih tua itu. Ki Ampuh menyambut, membuat Oloan terkejut. Tangannya terasa panas dan kian panas dan tak terlepaskan olehnya padahal Ki Ampuh sama sekali tidak memegangnya dengan erat. Orang banyak melihat wajah Oloan berubah dalam kesamaran cahaya obor-obor itu. Memerah dan meringis menahan sesuatu yang tentu menyiksa. Sudah, ajarkan aku bertangan api seperti Bapak nanti ya, ujar Oloan pelan-pelan agar tak terdengar oleh yang mempersaksikan. Ki Ampuh mengangguk, ia senang pada anak muda yang baginya masih ingusan ini. Walaupun tentu merasa sangat kepanasan ia tidak menjerit. Harga diri dan daya tahannya kuat. Nah, kini Oloan, mulai, kata Ki Ampuh. Oloan mundur beberapa langkah, kemudian mendadak melompat dengan tinju yang diarahkan ke batang leher Ki Ampuh. Kepala orang dari Jawa itu tergerak sedikit dan dia merasa bahwa pukulan itu lumayan, meskipun kakinya tidak sampai beranjak dari tempat ia berdiri. Oloan mundur lagi, kini dia mengarahkan pukulan ke bawah telinga orang hebat itu. Pukulan begitu bagi orang biasa akan melumpuh atau bahkan mematikan. Ki Ampuh tahu arah mana kini menjadi tujuan Oloan. Dikerahkannya tenaganya ke sana. Ketika pukulan anak muda itu mengenai sasaran, bukan Ki Ampuh yang jatuh atau beranjak dari tempatnya berdiri. Sebaliknya Oloanlah yang tinjunya terasa sakit sekali. Meskipun ia mempunyai tekad keras dan hati batu, namun satu teriakan mengaduh tak dapat ditahannya.
Orang banyak menjadi kian kagum ketika Oloan mengelus-elus tangannya sambil meringis menahan sakit. Anda hebat sekali Pak, kata Oloan seikhlas hati. Oloan terkenal di Sihepeng sebagai orang muda dengan tenaga gajah. Dia bisa mencabut pohon karet umur 3 tahun dengan mudah dari tanah. Dia bisa menumbangkan pohon pisang dewasa dengan satu pukulan. Dia pun dengan mudah mengangkat beras segoni atau benda-benda berat yang memerlukan tenaga sedikitnya 3-4 orang. Tetapi memukul bawah telinga Ki Ampuh yang mestinya membuat orang biasa kelenger atau mati, ia mengaduh. Bapak-bapak, abang-abang, kata Oloan. Aku Oloan mengakui kehebatan Ki Ampuh. Dia telah berjanji tadi untuk menerima aku sebagai murid. Aku belum pernah menemukan manusia dengan tenaga seperti yang dimilikinya. Lihatlah ini Ki Ampuh dan hadirin, sambungnya. Semua mata, termasuk mata Ki Ampuh dan Erwin ditujukan kepadanya. Oloan mengangkat kaki sebelah kanan kemudian menghentakkannya ke bumi. Tanah keras itu tenggelam tak kurang dari 30 cm. Ini diketahui ketika ia telah menarik kakinya dan Sutan Naparas mengukur lubang yang tercetak oleh hentakan kaki Oloan. Orang dapat membayangkan, bagaimana sekiranya kalau seorang manusia diinjak oleh kaki dengan tenaga bagaikan kaki gajah yang memikul berat badan beberapa ton. Pada hari itu tahulah orang banyak di situ, bahwa Oloan bukan hanya kuat tinju tetapi punya tenaga injak yang luar biasa, yang tak mungkin dilakukan oleh manusia manapun kalau ia tidak mempunyai simpanan yang tangguh. Benar Ki Ampuh akan memberi pelajaran kepada anak dan adik kami Oloan, tanya Sutan Naparas. Bukan memberi pelajaran, Sutan. Sekedar melimpahkan apa-apa sedikit yang pernah diajarkan orang-orang tua kepadaku, kata Ki Ampuh rendah hati. Tampak jelas bahwa Ki Ampuh yang sudah melihat cara hidup dan bergaul dengan orang-orang pintar Sumatera itu kini telah jauh berubah dengan bagaimana ia dulu ketika merasa dirinya hebat sekali di Jawa. Dan caranya yang baru ini membuat ia disenangi. Demikianlah malam persahabatan dengan orang-orang Sihepeng itu telah memberi kawan-kawan baru kepada Ki Ampuh, ia pun menjadi buah bibir di antara penduduk di sana sebagai orang berilmu yang amat simpatik. Dan malam itu ia diundang makan oleh Sutan Naparas. Larut malam baru kembali ke rumah keluarga Erwin. Ia tidur di sana satu rumah dengan bekas musuh besarnya. Hanya kamar berlainan. Sebelum ia hanyut di bawah aneka rupa impian, ia teringat kembali ke masa-masa silam, saat-saat ia begitu benci kepada Erwin dan hendak melenyapkan orang muda itu dari permukaan bumi. Terbayang olehnya si Itam, dukun ilmu hitam yang hidup dengan menjual ilmu jahatnya membinasakan orang-orang lain yang tak dikenalnya. Dukun yang mau berbuat dosa apapun asalkan ia mendapat uang. Ki Ampuh teringat bagaimana dia dulu meminta bantuan Itam untuk menyingkirkan Erwin setelah ia sendiri gagal melaksanakannya, karena ia tidak mampu membunuh anak muda itu. Terbayang pula olehnya Adam, anak orang kaya yang tergila-gila pada Indah Hayati yang akhirnya jadi istri Erwin, karena ia hanya bertepuk sebelah tangan dan mengandalkan kekayaan untuk membeli cinta. Tampak olehnya anak orang kaya itu akhirnya menjadi bodoh dan bisu setelah ditidurkan oleh Erwin di dalam sebuah lubang kuburan di karet. Ia teringat kembali pada kekejamannya, menjadikan dirinya tikus siluman hendak membunuh anak Erwin tetapi tiada berdaya karena telapak tangan dan kaki bayi itu diberi lumpur kuburan Datuk Nan Kunyang, si mayat di Kebayoran Lama yang bisa bangkit dari kuburan lalu gentayangan. Semua hantu atau makhluk-makhluk ajaib itu punya hubungan dengan ayah anak kakek Erwin sehingga mereka pula selalu melindungi Erwin dari kejahatannya. Kenangan itu bukan hanya menimbulkan sesal tetapi juga amat menyakiti perasaan Ki Ampuh. Apalagi ketika ia teringat bagaimana ia menggigit mati mertua Erwin yang tidak berdosa. Dalam kenangan ke masa silam itulah Ki Ampuh akhirnya tertidur, tetapi hanya sebentar ia tenang. Kemudian ia digoda oleh berbagai impian jahat yang membuat dia bermandikan peluh dan dengan napas terengah-engah terjaga dari tidurnya. Keesokan paginya ia makan bersama Erwin dan beberapa anggota keluarganya. Termasuk pula Sutan Naparas yang pagi itu juga diundang. Siangnya ia mulai menurunkan beberapa ilmu kepada Oloan. Ki Ampuh melakukannya dengan senang hati, karena setelah sekian banyak tahun melakukan kejahatan kini ia ingin berbuat baik pada masyarakat yang begitu baik budi padanya. Kau sangat berbakat anak muda, kata Ki Ampuh kepada Oloan dalam sebuah kamar tertutup yang khusus disediakan untuk penurunan ilmu itu. Bapak, panggillah aku dengan Oloan saja. Bukankah Bapak sudah jadi guruku? Apakah semua orang-orang tinggi ilmu di Jawa baik hati seperti Bapak? Ki Ampuh malu mendengar, ia dikatakan baik hati.
Kalaulah Oloan tahu bagaimana jahatnya ia dulu. Kalau Erwin menceritakan bagaimana ia dulu, tentu Oloan tidak akan bertanya begitu, bahkan tidak akan pernah ingin belajar dari dia. Dan masyarakat Sihepeng dengan segala macam kepintaran mereka tentu telah membinasakannya. Tetapi Erwin ternyata seorang muda yang amat pemaaf dan berbudi luhur. Sepatah pun ia tidak mau berkisah tentang bagaimana Ki Ampuh itu dulu. 5 hari Oloan berguru, ia merasakan perubahan pada dirinya. Semua ilmu dari Bapak akan kugunakan untuk kemanusiaan dan pembelaan diri semata-mata. Terkutuk aku kalau aku memakainya untuk tujuan buruk, kata Oloan walaupun Ki Ampuh tidak meminta ia berjanji demikian. Mendengar ini Ki Ampuh tambah yakin bahwa semua orang di Mandailing ini menuntut ilmu hanya untuk maksud yang baik. Sekali-kali tidak untuk menganiaya orang. Tiap hari ada saja orang kampung Sihepeng yang mengundang Ki Ampuh makan karena senang dan ingin bersahabat serta menunjukkan keramah tamahan yang ikhlas kepadanya. Mengalami semuanya ini kian terasa oleh Ki Ampuh betapa jahatnya ia dahulu ketika masih mempergunakan ilmu kepandaian untuk mencari uang semata-mata. Tetapi kini disadarinya, bahwa bagaimanapun ia mengomersialkan kepandaian, toh ia tidak pernah menjadi kaya. Toh ia jarang mempunyai ketentraman dalam hati. Hampir sebulan lamanya Ki Ampuh di Tapanuli Selatan. Banyak yang dipelajari dan dialaminya. Banyak yang ditanyakannya tentang daerah-daerah lain di Tapanuli yang dianggapnya penuh dengan aneka misteri dan keajaiban yang lain daripada di tanah asalnya. Kemudian ia mohon diri. Saya akan mencari tambahan pengetahuan di Tapanuli Utara. Dengan orang-orang Batak, katanya kepada Erwin. Bagus. Mereka mempunyai kepintaran lain lagi. Di sana masih banyak ilmu-ilmu lama yang dipergunakan orang-orang pandai, walaupun hampir semua mereka telah menganut kepercayaan pada Tuhan yang satu, kata Erwin. Kabarnya orang di sana kasar-kasar, kata Ki Ampuh. Betul. Banyak yang kasar bicaranya. Maksudku kasar kedengaran. Tetapi sebagian besar dari mereka berhati polos. Tidak manis mulut buruk hati. Ki Ampuh tahu, masih ada golongan bangsa kita yang manis bicaranya, tetapi dalam kemanisan mulut itu mengandung niat-niat tertentu. Jadi mereka itu baik hati, tanya Ki Ampuh. Sama seperti kami ini. Kalau baik, baik benar. Tidak kepalang tanggung. Tetapi kalau jahat, jahatnya pun bukan alang kepalang. Umumnya mereka hanya jahat terhadap yang jahat. Kalau mereka suka pada seseorang, maka ia lebih dulu maju jika menghadapi musuh. Mereka bersedia merelakan nyawa mereka untuk keselamatan sahabatnya. Ki Ampuh mendengarkan dengan tekun. Apa saja ilmu mereka? Tanya Ki Ampuh. Macam-macam. Bisa menyembuhkan orang dengan menggosokkan cincin keramatnya. Apalagi? Bisa menyembuhkan orang sakit tanpa melihat si sakit, asalkan menerangkan nama dan ciri-cirinya. Baik-baik kepandaian mereka ya, kata Ki Ampuh. Ada juga yang lain. Bisa mematikan orang tanpa melihat orangnya. Tanpa melihat orangnya. Bagaimana caranya? Cukup dengan mengetahui nama, jenis kelaminnya dan di sebelah mana tinggalnya. Apalagi kalau tahu nama ibu dan ayah kandungnya semakin mudah. Hebat sekali. Kalau mereka mempunyai gambar seseorang, maka ia bisa lakukan apa kehendak hatinya terhadap orang itu. Umpamanya, tanya Ki Ampuh. Membuatnya sakit. Membuatnya gila. Bisa juga membuatnya jatuh cinta. Pada yang membuat. Itu pasti. Tetapi pada yang minta tolong juga bisa. Terima bayaran? Ada yang memperdagangkan ilmu. Kalau maksud jahat selalu diperdagangkan untuk kepentingan orang lain. Ki Ampuh diam. Rupanya di Sumatera juga ada dukun atau pandai sihir yang mencari makan dengan ilmunya itu. Tak berbeda dengan di Jawa atau pulau lain. Mahal bayaran untuk menjahati orang lain, tanya Ki Ampuh. Pada saat itu Ki Ampuh yang sudah banyak berubah dan berniat untuk tidak lagi menjahati sesama manusia lupa, bahwa pertanyaan-pertanyaannya itu menimbulkan tanda tanya pada Erwin. Erwin bertanya, mengapa Ki Ampuh tanyakan itu? Oh, aku kira di Sumatera tidak ada orang yang terima bayaran untuk ilmunya. Ah, di mana-mana sama saja. Yang begitu bukan tergantung tempat atau golongan, tetapi pada manusianya. Malam menjelang keberangkatan Ki Ampuh, sahabat kenalannya di Sihepeng mengadakan pesta perpisahan.
Oloan dan beberapa anak muda yang berguru pada Ki Ampuh merasa sedih dengan keberangkatan orang pandai itu. Yang ditinggal berjanji akan singgah di rumah Ki Ampuh manakala mereka ke Jawa. Berangkatlah bekas murid Embah Panasaran itu dengan meninggalkan kesan yang baik. Tak seorang pun di sana mengetahui riwayat hidup Ki Ampuh di masa lampau. Ki Ampuh menumpang bis sampai di Sibolga, ia berniat hendak mencari tambahan ilmu lagi di kota itu. Konon, menurut cerita yang didengarnya, di sana ada guru ilmu air. Orang bisa menyelam berjam-jam tanpa mengambil napas. Semua dengan mantera-mantera. Dengan ilmu gaibnya orang tak usah khawatir berlayar di mana dan kemana saja. Tak usah gentar akan ditimpa angin atau badai. Jampi-jampinya dapat menghalau taufan dari perahu atau tongkangnya. Kepalang tanggung, pikir Ki Ampuh. Dia toh sudah berada di pulau yang kaya kegaiban dan keajaiban itu, mengapa pula tidak semua dipelajari? Tak ada istilah kelebihan ilmu di atas dunia ini. Hampir sebulan pula Ki Ampuh di kota tepian yang indah itu. Bahkan hampir ia jatuh hati pada seorang janda muda di sana. Tetapi karena ia sudah bukan Ki Ampuh yang lama, yang berhati jahat dan doyan wanita, maka imannya dapat menolak, ia ke Sumatera untuk mencari ilmu, bukan cari perempuan. Buat apa itu semua? Di Jawa, perempuan bagaimana yang tak ada? Dan kalau ia mau kelak, yang manapun akan didapatnya. Di Sibolga ia belajar ilmu pekasih dan pemanis dari seorang laki-laki setengah baya, hitam pekat kulitnya, sesuai dengan nama entah julukannya, Tuan Nalomlom. Memang pantas ia dinamakan guru pekasih. Seburuk itu dia, ia mempunyai 3 istri ketiga-tiganya memenuhi persyaratan untuk dikatakan cantik. Seorang di antaranya malah punya gabungan cantik dan manis pada wajahnya. Di Sibolga ini sajalah Tuan tinggal, kata Lomlom yang sudah mendapat ilmu pemanas tangan dan peringan tubuh dari Ki Ampuh. Perempuan di sini cantik-cantik. Yang mana saja dapat Tuan tundukkan. Ki Ampuh menolak dengan halus. Anak istri tinggal di Jawa dan ia sayang pada mereka semua, katanya. Ki Ampuh meninggalkan Sibolga dengan jampi-jampi pekasih. Kalau dibaca, maka perempuan yang dimaksud hati pasti akan menoleh padanya. Jika wanita itu sudah memandang maka akan dibacanya mantra lain untuk menimbulkan rasa suka pada wanita itu. Maka wanita itu akan tersenyum, walaupun belum mengenal dia. Hebat ilmu itu memang bukan lelaki, tetapi wanitalah yang terlebih dulu menunjukkan rasa senangnya pada seorang laki-laki. Ilmu itu dinamakan ilmu pekasih. Ilmu pekasih itu banyak macamnya. Selain daripada membaca mantera atau mantera-mantera ditujukan pada orang yang dimaksud, bisa juga dengan memakan sirih tatkala hendak keluar rumah. Kalau ditujukan pada perempuan tertentu yang akan dijumpai, ada bacaan khusus. Ada pula bacaan untuk siapapun yang memandang. Orang yang punya ilmu pekasih bagi umum ini selalu kelihatan simpatik. Ada lagi dengan memakai harum-haruman. Siapapun yang tercapai oleh keharuman minyak itu akan tertarik pada yang memakai. Pada galibnya ilmu ini hanya ditujukan pada jenis lawan. Sudah tentu memakai minyak itu dengan disertai doa. Tanpa doa, hanya bau haruman itu saja yang menyenangkan orang. Bukan orangnya. Ada pula semacam minyak pekasih yang harus dioleskan ke kulit orang yang dimaksud. Setengah orang menamakannya minyak sinyong-nyong. Lain orang menyebutnya sebagai minyak pekasih. Ia bukan minyak wangi semata-mata. Tetapi berbagai minyak binatang yang dicampur dengan minyak harum. Oleh karenanya minyak sinyong-nyong tidak pernah harum benar. Kalau ia sampai sangat harum sehingga menghilangkan bau minyak binatangnya, maka sudah pasti ia minyak sinyong-nyong palsu. Wangian yang dicampurkan hanya sekedar menghilangkan bau busuk minyak hewan itu. Dalam hal ini tidak semua minyak pekasih mempunyai ilmu yang sama. Ada yang menggunakan minyak landak, minyak tupai dan ada pula minyak kodok yang harus didapat dengan cara membunuhnya pada hari dan jam tertentu. Di luar hari dan jam itu maka minyak kodok hanyalah minyak kodok. Biar dijampi bagaimana dan dicampuri apapun ia tidak akan bisa dijadikan minyak sinyong-nyong. Bau minyak kodok yang diambil dari hasil memanggangnya sungguh sangat busuk. Beberapa macam dari ilmu pekasih ini dikuasai oleh Lomlom, si buruk yang punya istri-istri cantik itu. Dan itulah yang diajarkannya kepada Ki Ampuh, yang menghafal mantera dengan tekun dan mencatat segala macam ramuan untuk membuat bahan pekasih. Dalam hati ia bertekad untuk dengan ilmu barunya itu kelak menemui Embah Panasaran. Dia mau lihat bagaimana perempuan cantik seumur hidup itu nanti jatuh hati dan tergila-gila padanya.
Membayangkannya saja sudah bukan buatan senang hati Ki Ampuh, apalagi mempersaksikannya kelak. Wanita itu akan dibalasnya dalam segala bidang. Ilmu kekuatan dan ilmu pekasih. Pendeknya Ki Ampuh akan menginjakkan kaki di Jawa kembali dengan kebolehan yang berlipat ganda. Atas petunjuk Lom-Lom, maka Ki Ampuh akan singgah di Adian Koting, sebuah desa dengan 2 buah warung makan 24 jam. Hanya sebuah desa kecil, tetapi beberapa orang berilmu mengetahui bahwa di sana ada 2 orang guru berilmu khusus pula. Konon kedua orang itu bersaudara dan sampai beberapa tahun yang lalu belum memeluk agama apapun. Pada umumnya penduduk di sana beragama Kristen, sebagian besar Protestan. Kedua orang itu pandai pukau dan pandai menghilangkan diri dari umum. Kedua penyembah berhala ini masing-masing bernama Batu dan Batang. Tak pernah kawin sejak muda. Tidak akan ada anak yang akan mewarisi ilmu mereka. Mungkin itu disebabkan janji dengan hantu atau dewa yang dipujanya. Tetapi berat syarat untuk meminta ilmu kepada mereka atau salah seorang daripada mereka, kata Lom-Lom. Dengan ketetapan hati Ki Ampuh menjawab, bahwa tidak ada syarat yang terlalu berat untuk mendapatkan ilmu dunia yang begitu penting artinya dan tidak seorang pun di antara 1000 orang memilikinya, ia lupa akan syarat berat yang pernah disanggupinya ketika ia mau belajar pada Embah Panasaran. Kala ia harus mencarikan seorang pemuda ningrat yang ganteng dan masih bujangan untuk pemuas selera wanita itu. Tidak ada yang terlalu berat dan hina baginya. Ki Ampuh sama dengan ibu atau ayah yang meminta kekayaan kepada setan dan bersedia anak-anaknya satu demi satu diambil oleh setan itu. Kadang-kadang sang ibu atau ayah harus membunuh anak kandungnya dengan tangan sendiri sesuai dengan perjanjiannya dengan iblis. Bagi orang semacam itu, harta kekayaan di atas dari segala-galanya. Sangat aneh kedengaran, tetapi yang begitu sungguh tersua di dalam kenyataan. Antara ibu atau ayah semacam ini seakan-akan ada persamaan dengan manusia-manusia bajingan dan brengsek zaman kini, yang sanggup berbuat segala-galanya untuk memperkaya diri. Dengan wewenang yang ada pada mereka memberikan pinjaman bermiliar-miliar kepada orang-orang yang diakini atau diketahuinya pasti tidak akan mampu atau bahkan tidak mau membayar kembali. Asalkan kepada mereka diberikan beberapa tetes dari uang yang dipinjamkan itu. Untuk uang, ada orang-orang yang sanggup mengkhianati bangsa dan negaranya dan dengan begitu sekaligus melanggar sumpah jabatannya. Tiap orang yang tidak menyukai pengkhianatan pasti berdoa agar mereka ini pada saatnya terkutuk atau ditimpa oleh bala yang sebesar-besarnya sebagai imbalan atas kejahatan mereka. Orang-orang ini hanya bisa mendoa, karena mereka tak dapat berbuat lebih baik daripada itu. Adian Koting sebuah desa di pegunungan antara Sibolga dengan Tarutung. Dari Sibolga harus mencapainya dengan mendaki jalan berliku-liku, mungkin jalan yang terbanyak likunya di dunia ini untuk jarak yang hanya sekitar 60 km. Tak kurang dari 1.300 tikungan di antaranya yang amat tajam dan berbahaya. Di banyak tempat jalan itu amat sempit. Jika dilihat dan ditaksir, rasanya tidak mungkin 2 kendaraan berlainan arah berselisih jalan di sana. Tetapi dalam kenyataannya 2 truk besar bisa juga saling memberi kesempatan lalu dengan selamat. Di musim hujan sering terjadi longsor. Entah itu longsor bukit yang menjadi tebing jalan atau jalan itu sendiri yang runtuh. Di kiri atau kanan jalan selalu menganga jurang yang amat dalam, seakan-akan mengharapkan agar adalah di antara kendaraan-kendaraan itu yang sudi menjadi penghuninya. Dari Tarutung ke Sibolga orang atau kendaraan lebih banyak menurun karena Tarutung terletak di pegunungan sementara Sibolga terhampar di tepian Samudra Hindia yang indah, sehingga ia digelarkan tepian Nauli atau pantai yang indah. Dari Sibolga ke Adian Koting Ki Ampuh harus berjalan kaki, itulah satu dari persyaratan. Cukup jauh dan berat, tetapi tidak untuk Ki Ampuh. Jam 3.26 menjelang waktu subuh barulah ia tiba di Adian Koting yang ditandai oleh 2 buah kedai makan berdampingan. Yang sebuah untuk orang beragama Kristen dan yang lainnya untuk beragama Islam. Kedua-duanya buka non-stop. Boleh dikata tiap kendaraan yang lewat akan mampir di sana. Kalau tidak untuk makan, setidak-tidaknya minum teh atau kopi. Ada beberapa orang duduk di warung non-Islam itu. Orang-orang sudah ada umur, kesemuanya dengan berselubungkan kain sarung. Kebiasaan di semua tempat dingin di Tapanuli dan Minangkabau. Untuk menghalau rasa dingin. Tidak menjadi hangat, tetapi lumayanlah. Di warung Islam juga ada beberapa orang, kesemuanya masih muda. Ki Ampuh masuk ke warung Islam itu.
Memesan kopi panas, lalu nasi dengan sedikit lauk. Walaupun telah menjelang subuh, nasi mengepul-ngepulkan asap. Tentang itu tiap langganan atau tamu tidak usah khawatir. Pemilik warung selalu menjaga agar orang-orang yang mau makan mendapat nasi panas. Suatu servis yang baik. Dengan sopan Ki Ampuh bertanya, apakah ada di antara anak-anak muda itu tahu tempat kediaman Batang dan Batu? Tak seorang pun mengenal nama itu. Mungkin mereka bukan orang situ ataupun belum sampai kepada tingkat umur untuk mengetahui tentang orang-orang hebat sihir semacam kedua bersaudara itu. Ki Ampuh kemudian dapat keterangan dari seorang tua di warung makan Kristen. Ketika dia menanyakan itu, semua mereka memandanginya dengan tanda tanya. Apalagi setelah mengetahui bahwa ia datang dari Jawa. Pagi-pagi sekali Ki Ampuh telah sampai di gubuk Batang dan Batu, nun di atas sebuah bukit di tengah ladang sayur-sayuran. Tuan hendak menuntut ilmu, ya, kata Batang sebaik berkenalan dan bersalam dengan Ki Ampuh. Betul. Saya datang dari jauh, kata Ki Ampuh. Ia dari Jawa, telah menuntut ilmu silat, ilmu kebal, ilmu pengobatan dan banyak lagi yang lain dari Raja Tigor dan Silomlom. Ki Ampuh tidak menjawab. Apakah semua orang pandai di Tapanuli ini bisa mengetahui apa yang telah dilakukan seseorang hanya dengan memandang wajahnya? Ya, sekedar itu saja Tuan, jawab Ki Ampuh kemudian ketika dilihatnya seolah-olah Batang dan Batu menunggu jawaban. Sekedar kata Tuan? Ilmu yang begitu tinggi Tuan katakan sekedar. Tuan mengecilkan arti dari apa yang mereka turunkan kepada Tuan. Bukan begitu maksud saya, ujar Ki Ampuh. Kami bukan guru ilmu sihir, kata Batu. Ki Ampuh menundukkan kepala, karena tak tertentang olehnya pandangan Batu yang seperti menembus jantungnya. Saya akan memenuhi syarat apapun yang Tuan pinta, kata Ki Ampuh. Rupanya Batang dan Batu lain daripada orang-orang yang telah dijumpainya. Mereka ini tidak suka bertele-tele. Dengan singkat Batu berkata, kalaupun kami punya sedikit kepandaian, kami tidak akan mengajarkannya kepada Tuan. Ki Ampuh diam. Batang pula berkata, pertama-tama Tuan bukan orang sini. Tuan juga tidak menyukai orang-orang sini mengembara di pulau Tuan bukan? Kedua, Tuan akan melanggar janji. Ki Ampuh masih mencoba, tetapi harapan terakhirnya dihapuskan oleh Batang dengan berkata, carilah guru di tempat lain. Kami tidak menurunkan pengetahuan kami kepada orang asing. Tanpa menunggu lagi, Batang dan Batu pergi ke ladang mereka, meninggalkan Ki Ampuh. Untuk pertama kali ia ditolak orang di Sumatera. Rupanya di pulau ini pun ada orang yang pelit dengan ilmu pengetahuannya. Namun begitu Ki Ampuh ingat apa yang dikatakan pesihir itu tadi. Bahwa dia akan melanggar janji. Padahal dia tidak bermaksud begitu. Dengan harapan yang dihampakan ia meninggalkan Adian Koting menuju Tarutung dan Balige, di mana menurut penyelidikan yang dilakukannya juga masih ada orang-orang tua yang punya kepandaian luar biasa. Dalam ilmu mistik, ilmu hitam. Pengobatan jarak jauh, pembunuhan dari seberang selama belum dipisahkan oleh 7 lautan. Konon cukup dengan memiliki gambar sasaran. Husukan diri bahwa gambar itu adalah wujud dari manusia yang sebenarnya, membunuh gambar sama artinya dengan membunuh manusia yang jadi tujuan. Dengan cara begitulah pesihir-pesihir jahat bisa mencari uang dari orang-orang yang menyewa dia untuk melakukan kejahatan. Umpama kata menyakiti seorang wanita yang menolak kasih dari seorang pria. Tusuklah gambar itu dengan jarum, maka wanita itu akan menjerit-jerit kesakitan dan kemudian jadi histeris karena merasa sakit tanpa tampak suatu apapun yang menyebabkan rasa sakit itu. Melalui gambar atau pakaian seorang wanita atau pria, orang bisa pula membuat si wanita atau lelaki jatuh sakit atau gila. Hanya dukun yang melebihi kekuatan si pesihir yang bisa mengobati sampai sembuh. Kalau dia hanya dukun kepalang tanggung, maka sang dukun pun bisa dimakan oleh penyakit yang hendak dilawannya itu. Tetapi sama halnya dengan di Adian Koting, maka di Tarutung dan Balige pun Ki Ampuh tidak memperoleh apa yang jadi tujuannya. Ada 2-3 orang pandai ditemuinya di sana tetapi kesemuanya mengatakan tidak punya kepandaian apa-apa setelah mengetahui bahwa ia seorang pendatang dari Jawa. Rupanya orang-orang pintar itu tergolong pada kelompok yang tidak mau melepas kebolehannya kepada orang di luar Pulau Sumatera atau bahkan tidak mau menurunkan kalau orang itu bukan orang Tapanuli sendiri. Kalau namanya orang Tapanuli, baik dari selatan,
tengah atau utara, maka seringkah ilmu itu diajarkan dengan syarat-syarat yang kadang-kadang hanya berupa beberapa pantangan, tetapi kadangkala juga harus dengan kerelaan mengorbankan apa yang amat disayangi oleh si murid. Jahat orang-orang Batak ini, kata Ki Ampuh pada dirinya sendiri karena ia tidak mencapai tujuan. Pada waktu itu pun dia lupa, bagaimana jahatnya dia dulu. Sampai-sampai menganggap bahwa orang-orang pandai dari pulau lain tidak berhak untuk datang dan menunjukkan kebolehannya di Jawa. Waktu dia berkata demikianlah tiba-tiba hadir di depannya Jalubuk yang ayah Erwin. "Apa juga lagi yang kau cari di Sumatera ini, Ki Ampuh?" tanyanya dengan amat mengejutkan Ki Ampuh. "Sudah cukup banyak yang kau miliki. Orang hidup tak boleh serakah. Kembalilah ke Jawa." Jalubuk menghilang kembali. Tetapi Ki Ampuh tidak menurut anjuran Jalubuk, ia terus mengembara ke Tanah Karo yang juga menyimpan banyak ilmu kuno yang tak akan dipercaya oleh mereka yang tidak pernah mempersaksikannya. Di sebuah desa di pedalaman antara Kabanjahe dengan Brastagi ia bertemu dengan seorang setengah baya yang dikenal dengan nama Langit Tua Sembiring. Orangnya kumuh, hanya tinggal berduaan dengan anak laki-lakinya umur 10 tahun di sebuah rumah kecil dari bambu dan lalang. Di sekitar rumah ada kebun kol, wortel dan sedikit lobak. Jangan dikira dia buta huruf. Kekumuhannya hanya karena pantang mandi lebih daripada sekali tiap 77 hari. Laki-laki yang setahunnya hanya 4 kali membersihkan diri dengan air itu dikenal oleh banyak orang sebagai salah seorang yang mempunyai berbagai ilmu hitam. Keampuhannya terkenal, ia jarang menerima murid, tetapi selalu bersedia membantu orang yang meminta pertolongannya. Kebanyakan pengetahuannya itu bertujuan jahat. Membalas dendam dengan berbagai macam cara. Mematikan, melumpuhkan, membutakan, membusungkan dan membuat sasaran jadi gila. Tetapi selain itu dia juga mempunyai kekuatan yang amat berguna, misalnya menyembuhkan orang-orang sakit yang disebabkan oleh perbuatan orang. Mematahkan kekuatan ilmu orang lain. Ia dapat melakukan itu karena ia mempunyai kekuatan yang lebih daripada dukun-dukun jahat lain. Mungkin ada yang lebih kuat pula dari Langit Tua Sembiring, tetapi sampai sekian jauh belum ada penyakit buatan yang tidak dapat disembuhkannya. Orang ini pun mempunyai ilmu pemanggil, semacam ilmu yang lebih kuat daripada ilmu Pekasih Lomlom di Sibolga. Ia bisa menggoncang hati sasarannya selagi orang itu tinggal tak lebih jauh daripada 777 batu dari tempatnya. Dari sinilah datangnya mandi hanya sekali dalam 77 hari itu. Sasaran itu boleh perempuan, boleh juga laki-laki. Seorang laki-laki yang ditolak cintanya oleh seorang wanita bisa minta bantuan kepada Langit Tua untuk menggerakkan hati wanita itu mencari dan mendatangi si laki-laki di rumahnya dan menyatakan kasihnya yang tak terhingga kepada si laki-laki. Dalam hal begitu sang wanita tetap dalam keadaan sadar bahwa ia telah menolak pernyataan cinta si lelaki, tetapi ia tidak kuat menahan gelora hatinya untuk kemudian menyatakan penyesalan dan bahwa sebenarnya tidak ada laki-laki lain baginya di atas dunia ini. Si lelaki bisa menerima, tetapi kalau dia mau membalaskan sakit hati lebih daripada penyerahan wanita itu, maka ia bisa menolak cinta sang perempuan. Oleh karena hati wanita itu sudah tergila-gila, maka akibat dari malu dan penampikan itu si wanita bisa jadi sakit, merana dan lama-kelamaan menemui ajalnya. Langit Tua dapat membuat pencuri mengembalikan barang yang telah dicurinya dari seseorang. Mantera-manteranya bisa menjadikan si pencuri gelisah, merasa kepanasan dan tak dapat tidur. Yang diingatnya hanya orang yang punya barang. Akhirnya ia harus mengembalikan barang itu kepada si pemilik. Kalau ia tidak mengembalikan maka ia akan mati karena letih dan gelisah. Kalau orang mencuri buah-buahan dan yang punya tak rela, maka Langit Tua bisa membuat perut orang yang makan barang curian itu membengkak atau busung. Kian lama kian besar, manakala akhirnya dioperasi akan keluarlah buah-buahan yang dicuri. Buah apa saja, nangka, semangka, rambutan, nenas akan keluar utuh dari perutnya. Serupa dengan keaslian buah-buahan itu. Nama orang inilah sampai ke telinga Ki Ampuh setelah menanyakan keterangan pada banyak orang. Dia tak lupa pula bertanya apa yang harus dilakukannya untuk menimbulkan rasa senang atau suka Langit Tua atas kunjungannya. Kedatangan Ki Ampuh sudah diketahui oleh Langit Tua. Ada pertanda-pertanda yang dirasakannya. Dia pun tahu bahwa pendatang itu dari seberang. Maksudnya pun diketahuinya. Bukan untuk berobat seperti kebanyakan orang yang mengunjunginya. Ada juga seorang dua yang khusus meminta penurunan ilmu daripadanya.
Dan hanya kepada seorang saja ia memberi beberapa macam pengetahuan gaibnya. Seorang wanita setengah baya, yang semarga dengan dia. Nama wanita itu Bunga. Tak usah heran akan nama ini, ada banyak orang Batak Karo yang mempunyai nama benda. Konon apa yang terlihat oleh orang tua tatkala bayi lahir. Makanya ada yang bernama dinding, langit, pisau, awan, tiang dan sebagainya. Mengapa Anda hendak mencari ilmu juga lagi? Yang Anda miliki sudah banyak, jauh lebih banyak daripada yang ada padaku, kata langit tua setelah berkenalan. Yang ada pada Tuan itu belum ada padaku, kata Ki Ampuh. Tetapi yang telah Anda miliki tidak satu pun kupunyai. Anda berguru pada wanita, pada makhluk aneh yang manusia bukan hewan pun bukan, Anda pun memiliki aneka macam ilmu pekasih yang Anda peroleh di kota tepi laut itu. Untuk kesekian kalinya Ki Ampuh dibikin heran. Langit tua pun sama halnya dengan kebanyakan guru ilmu di Sumatera yang telah dijumpainya. Telah mengetahui maksud dan riwayatnya sebelum ia menyampaikan maksud. Tahukah Anda bahwa syarat untuk memiliki sedikit ilmu yang ada padaku, amat berat. Kalau aku sampai menurunkannya dan Anda benar-benar hendak mengamalkannya maka Anda hanya boleh mandi sekali dalam tiap 77 hari. Kurasa Anda takkan mampu melakukannya. Apalagi Anda mau menemui guru wanita yang di Jawa itu. Ia teramat cantik dan Anda mau menundukkan hatinya, bukan? Ki Ampuh terdiam sejenak. Tidak seperti biasanya, lantas menjawab. Dia selalu tidak keberatan dengan syarat bagaimanapun. Tetapi mendengar ketentuan dari langit tua ia harus berpikir. Tetapi kalau ia tidak sanggup, maka ia tidak akan memiliki ilmu membuat busung, membuat gila atau menyihir pencuri untuk mengembalikan barang yang dicurinya. Semua ini bisa membuat dia menghasilkan banyak duit. Dan ia akan mengomersialkan segala ilmu yang boleh dijadikan pencari duit. Tak dapat ditukar dengan syarat lain Tuan? Bisa, tetapi mungkin lebih berat lagi bagimu, jawab langit tua. Katakanlah, aku akan menyanggupi, ujar Ki Ampuh. Sejak menerima ilmuku, Anda tidak boleh mengadakan hubungan kelamin dengan wanita manapun. Juga tidak dengan sesama lelaki atau dengan hewan. Pendeknya semua yang dinamakan hubungan kelamin. Langit tua mengatakannya secara terperinci, karena ia tahu bahwa ada sementara orang yang jatuh sayang pada hewan piaraannya, apakah lembu, kambing, ayam dan binatang lain. Ia pun mengetahui bahwa ada sementara orang yang suka mengadakan hubungan begitu dengan manusia sejenisnya. Lelaki dengan lelaki yang dinamakan homoseks atau wanita dengan wanita yang terkenal dengan sebutan lesbian. Ki Ampuh lebih terkejut lagi. Ini lebih berat. Apalagi buat dia yang bermaksud mencobakan ilmu pekasihnya dari lom-lom terhadap wanita-wanita cantik. Di Jawa nanti dia akan memuaskan seleranya. Akhirnya Ki Ampuh memilih syarat yang pertama. Hanya mandi sekali tiap 77 hari. Tak mengapalah, langit tua tak menyebutkan bahwa dilap dengan kain basah juga dilarang. Dia akan pakai banyak minyak wangi supaya jangan berbau busuk, pikirnya. Tita pekan Ki Ampuh di gubuk langit tua. Tiap siang menolong orang Karo yang gurunya itu di ladang, tiap malam belajar, ia membantu di ladang tanpa dipinta oleh gurunya. Untuk mengambil hati orang yang punya banyak ilmu jahat itu. Selesai itu ia berkemas untuk kembali ke Jawa. Pada malam terakhir dia di tempat langit tua itulah, ia merasa didatangi Raja Tigor. Gurunya dalam bentuk manusia harimau, mendadak sudah ada di situ, entah dari mana dia masuk. Ki Ampuh ingin bersuara, tetapi tidak sanggup, ia bagaikan dibungkam. Kata Raja Tigor, mestinya kau tidak menuntut ilmu yang kau dapat di sini. Jalubuk telah memberi ingat padamu, tetapi tidak kau hiraukan. Kau bagaikan orang rakus. Untuk apa segala ilmu jahat itu bagimu, padahal engkau telah berjanji untuk seterusnya menjadi orang baik? Ki Ampuh tidak bisa menjawab. Raja Tigor memandangi orang yang memang benar-benar serakah ilmu itu, jelas mukanya menunjukkan perasaan tidak senang. Tetapi ia tidak mengusik Ki Ampuh, karena mereka sudah menjadi sekeluarga. Gurumu ini orang sangat hebat. Sayang kepandaiannya selalu digunakan untuk menyusahkan sesama manusia, kata Raja Tigor. Ia berpaling dan hilang. Setelah Raja Tigor lenyap, maka Ki Ampuh kembali normal, bisa berkata-kata. Dibangunkannya langit tua dan diceritakannya apa yang baru saja dialaminya. Walaupun ia mengetahui kebesaran dirinya, namun langit tua tetap kagum atas kelebihan yang dimiliki Raja Tigor,
sang manusia harimau yang diketahuinya asal-usulnya. Hebat dia itu, katanya kepada Ki Ampuh. Bisa masuk kemari tanpa ku ketahui. Tapi kalian sudah menjadi sekeluarga dan kau telah membuat sumpah untuk itu bukan, kata Langit Tua lagi. Jangan jahati mereka, tentu kau tidak akan mereka sakiti. Raja Tigor, Jia Lubuk dan manusia harimau muda yang anak Jia Lubuk semua baik. Tuan kenal dengan mereka semua, tanya Ki Ampuh. Tidak berkenalan, tetapi aku mendengar banyak tentang mereka. Saya tidak akan melupakan Tuan Guru, kata Ki Ampuh. Langit Tua mengeluarkan suatu bungkusan kecil dari sakunya. Kain hitam berisikan sesuatu. Apa ini? Bawalah, ia debat aku, pelindung diriku siang dan malam pagi dan petang, di waktu angin ribut maupun hujan besar. Kalau Anda sangat terdesak, elus-eluslah ia 3 kali, panggil padanya Datu. Kau akan terlepas dari bencana. Ki Ampuh yang mengetahui kekuatan dirinya masih juga mencium tangan Langit Tua yang dianggapnya tentu lebih ampuh dari dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian Ki Ampuh sudah berada di Jawa kembali. Sementara pengembaraan Ki Ampuh semenjak meninggalkan rumah Erwin, orang muda ini kian hari kian gelisah. Tak betah di kampung itu. Tak heran, hampir semua orang yang biasa hidup di kota besar, tidak betah berlama-lama di kampung. Hendak ke ladang atau sawah sudah kaku. Kegiatan lain tidak ada. Atas desakannya, akhirnya keluarganya mengizinkannya merantau kembali. Atas mufakat keluarga ditetapkan keberangkatan Erwin 6 hari lagi, yaitu pada suatu hari Kamis yang baik, harus melangkah sebelum matahari terbit. Tetapi mereka boleh saja mengambil suatu ketentuan sedangkan perubahan bisa terjadi kalau ada sesuatu yang menyebabkannya. Beberapa hari menjelang keberangkatan itu, ketika Erwin berjalan seorang diri mendadak ayahnya, Jia Lubuk sudah berada di sampingnya dalam keadaannya sebagai manusia. Sudah berumur lanjut, tetapi masih tetap tegap dan gagah, wajah berwibawa dengan misai putih melintang menambah keagungan penampilannya. Ayah, kata Erwin agak terkejut. Ia rasakan kembali kehebatan ayahnya itu, setelah agak lama tidak bersua dengannya. Dari mana ayah? Tanyanya. Aku dari Brastagi, jawab Jia Lubuk. Apa ayah buat di sana? Sekedar jalan-jalan dan berkenalan dengan orang-orang ternama di sana, yang dimaksudkan ternama dalam bahasa Jia Lubuk adalah orang-orang yang punya ilmu-ilmu gaib seperti dia. Bukan orang-orang berpangkat dari kalangan manapun. Siapa orang ternama di sana? Jia Lubuk menyebutkan beberapa nama, di antaranya Langit Tua. Kau hendak merantau kemana lagi? Tanyanya sejurus kemudian. Kemana saja yang kiranya aku bisa mendapat pekerjaan? Dengan istrimu? Tidak. Aku sendirian saja. Bagaimana kalau aku kembali ke Jakarta, ayah? Untuk seketika Jia Lubuk tidak menjawab. Erwin bertanya mengapa ayahnya tidak memberi tanggapan. Sejurus kemudian barulah Jia Lubuk mengatakan bahwa kalau ia kembali ke sana pasti banyak bahaya menantikannya. Erwin bertanya, mengapa? Sebab ia tidak merasa punya musuh di sana sedangkan dengan Ki Ampuh telah menjadi sekeluarga. Sesuai dengan keinginan dan sumpah Ki Ampuh sendiri. Jia Lubuk tertawa. Mungkin musuh baru. Tetapi tidak soal, siapapun dia, aku mempunyai firasat bahwa kau menentang banyak bahaya di sana, kemudian katanya, bukankah di sana masih ada Mbah Panasaran yang belum merasa puas karena belum dapat menundukkan dirimu? Kau tahu, anakku, perempuan cantik dan tak pernah tua itu amat tergila-gila padamu, ia akan berbuat apa saja untuk membuat kau bersimpuh di hadapannya. Heran kedengaran, tetapi sungguh mati ia ingin keturunan dari kau. Keturunan? Tanya Erwin. Ia yang telah berumur 300 tahun? Mengapa tidak, ia bukan orang biasa. Kalau orang seumur 300 tahun masih begitu cantik dan menggiurkan, maka pasti ia juga dapat mengandung dan melahirkan. Dia benar-benar jatuh cinta padamu, ia inginkan seorang keturunan Banten Mandailing. Jia Lubuk yang sanggup melihat jauh ke depan, bisa menduga apa-apa yang mungkin terjadi, menganjurkan kepada anaknya untuk menunda keberangkatannya sebulan lagi. Mengapa begitu lama ayah? Tanya Erwin. Kau belum seberapa Erwin, jawab Jia Lubuk. Kau harus lebih daripada apa adanya kau sekarang ini. Maksud ayah? Kau belajar lagi. Masih banyak yang harus kau pelajari. Masih banyak? Melihat dari pengalaman yang lalu isi dirimu masih harus ditambah.
Jia Lubuk menceritakan bahwa di Sumatera masih banyak orang-orang pandai yang punya kemampuan lain daripada apa yang dipunyai Erwin. Ia ceritakan juga tentang langit tua, tetapi tidak dikatakannya bahwa Ki Ampuh telah belajar padanya. Ada orang-orang yang khusus memperdalam ilmu hitam, ilmu yang dengan mudah dapat mencelakakan orang lain. Kau tidak perlu mempelajari ilmu hitamnya, karena yang demikian hanya akan menyebabkan lebih banyaknya dosa. Tetapi tangkalnya harus kau miliki dan kemampuan mengobatinya harus pula kau kuasai. Akhirnya setelah Erwin mendapat penjelasan-penjelasan dari ayahnya, ia mengambil keputusan mengikuti anjuran ayahnya, sebagaimana di masa lalu ia belum pernah menolak kemauan ayahnya. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan itu hanyalah karena ingin tahunya mengapa keberangkatan harus ditunda. Jia Lubuk memberi anaknya alamat beberapa orang pandai, bukan Lom-Lom dan Langit Tua yang telah pernah jadi guru Ki Ampuh. Semula Erwin pergi ke Angkola, di sana belajar pada seorang perempuan tua yang pandai mengobati penyakit buatan apapun. Jikalau diteliti riwayat, maka antara Raja Tigor masih ada hubungan famili dengan perempuan yang bernama Hawa itu. Ia memperoleh ilmunya bukan melalui guru tetapi dengan jalan mimpi beberapa malam berturut-turut. Gurunya tak memperkenalkan namanya, tetapi ia juga seorang wanita yang besar kemungkinan bermukim di daerah Sorek Merapi. Kau pelajari semua ini Hawa. Gunakan untuk membantu sesamamu, kata perempuan yang datang dalam mimpinya itu. Baik, Nenek, kata Hawa yang saat itu masih berusia sekitar 25 tahun. Di dunia ini ada sejumlah orang yang mempunyai kekuatan gaib guna melakukan kejahatan, jarang ada dukun yang mampu mengobati penyakit buatan, kalau ia tidak benar-benar hebat. Di daerah ini pun ada orang-orang jahil yang begitu. Kau tidak perlu melawan mereka, tetapi kau harus mengobati penyakit korban-korbannya. Kalau saya yang ditujunya dan saya jatuh sakit, bagaimana Nenek? Tanya Hawa. Kau telah kebal terhadap ilmu hitam. Jangan kau khawatir. Tugasmu tugas perikemanusiaan. Dan ingat ini, kelak akan datang seorang anak muda menuntut ilmu padamu, ia anak manusia harimau yang baik hati. Turunkan semua kepintaranmu, kata perempuan misterius itu. Hawa seakan-akan menjawab, bahwa ia akan mematuhi pesan tersebut dan bertanya bila gerangan orang muda itu akan mendatanginya. Wanita tua itu menyahut, masih lama, lama sekali. Sekarang ia belum dilahirkan ke dunia. Demikianlah kejadian 40 tahun yang lalu, 15 tahun sebelum kelahiran Erwin. Kini anak muda itu datang, diantarkan oleh Jia Lubuk. Siapa Anda? Tanya wanita itu kepada Jia Lubuk yang datang dalam bentuknya sebagai manusia. Aku insan yang telah tiada, Hawa, jawab Jia Lubuk. Jadi apa yang hadir di hadapanku ini? Penjelmaan kembali. Kita masih punya hubungan keluarga dari ayahku Raja Tigor, kalau engkau tidak malu mengakui punya manusia harimau sebagai famili. Hawa pernah mendengar tentang Raja Tigor. Siapa pula di Mandailing dan Angkola yang tidak pernah mendengar tentang dirinya? Manusia harimau yang berkuburan di kawasan Muara Sipongi, mempunyai budi baik dan suka menolong sesama manusia selama hayat masih terkandung di dalam tubuhnya. Jadi kau anak Raja Tigor, tanya Hawa. Benar. Namaku Jia Lubuk. Pernahkah beliau menjengukmu? Ini aku datang, terdengar satu suara dan satu muka buruk bertubuhkan harimau tiba-tiba menghadirkan diri di sana. Aku merasa dapat kehormatan kau kunjungi orang sakti, kata Hawa. Kaulah yang sakti dan kuat, Hawa. Kau mempunyai kemampuan yang tidak kami miliki. Anak muda ini adalah juga jalan cucu bagimu. Namanya Erwin. Salam ompungmu, kata Raja Tigor kepada Erwin. Erwin mematuhi, ia berlutut dan mengambil tangan Hawa, diciumnya. Kau anak baik, aku rasakan kau anak baik. Tetapi telah banyak penderitaanmu. Kau mau ke Jawa lagi, ya? Tanya Hawa. Dari mana kau tahu Hawa? Tanya Raja Tigor. Ia dan Jia Lubuk sendiri mempunyai kemampuan melihat jauh ke masa depan. Itu tersurat di wajahnya. Dan banyak lagi yang akan dialaminya kalau ia ke Jawa. Mengapa tidak ke tempat lain saja untuk menghindari ketegangan hidup? Ia gemar bertualang, sebagaimana layaknya pemuda Mandailing suka mengelana untuk mencari dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak, daripada tinggal di kampung-kampung buruk kita yang tak terbiaya oleh kita perbaikannya. Kalau ia merantau, mungkin gubuk-gubuk tua kita masih akan bisa diperbaiki kalau ia mendapat rezeki. Asal saja dia tidak akan melupakan kita,
Sebagaimana telah kenyataan dari banyak orang kita yang merantau. Kaya raya di negeri orang, sisa-sisa pun tak dikirim ke kampung. Mereka telah menjadi orang-orang ternama yang lupa asal-usulnya. Kau tidak boleh begitu, nanti arwah-arwah memburu dirimu. Tidak, ayah. Aku merantau untuk kepentingan kita semua. Bagus, kata Hawa. Kau akan minta ilmu-ilmu penyembuhan, bukan? Ya, Ompung. Dari mana kau tahu itu? Dari wajahnya lagi Hawa, tanya Jia Lubuk. Tidak. Aku sudah dapat pesan itu 40 tahun yang lalu, ketika aku menerima ilmu ini dari nenek. Maafkan aku Hawa, ujar Jia Lubuk. Mengapa? Tanya Hawa. Ia datang, dan pelan-pelan Jia Lubuk berubah wujud. Tubuhnya menjadi tubuh harimau. Hanya mukanya saja lagi yang tak berubah. Inilah penderitaan kami sekeluarga, kata Jia Lubuk. Biarlah, kata Hawa. Bukankah itu bukan suatu kehinaan? Lain halnya kalau kau jadi babi atau ular menunjukkan keburukan dan kejahatan di masa hidupmu yang pertama. Ada kampung di Pasaman yang penduduknya merasa sangat malu dan hina, manakala setelah mati tidak menjelma jadi harimau. Setelah berbeka-beka sejurus lamanya, Jia Lubuk dan Raja Tigor mohon diri. Hawa mengatakan bahwa Erwin akan agak lama di sana, mungkin sebulan. Ia berjanji akan menurunkan semua ilmu yang ada padanya. Kau kenal langit tua sembiring yang di Brastagi? Tanya Jia Lubuk ketika akan melangkah. Ya, ada juga orang berobat kemari setelah menjadi gila oleh perbuatannya, jawab Hawa. Apa pantangannya nenek? Tanya Erwin setelah 21 hari berguru. Tak banyak. Jangan berzina, jangan ganggu istri orang, jangan menyakiti orang. Tetapi kau boleh berbuat segalanya untuk membela diri atau menyelamatkan sesama manusia. Nenek mengatakan, akan banyak yang kuhadapi di Jawa, kata Erwin. Benar. Orang-orang kuat dan hebat. Apakah semua dapat kuatasi? Itu tak dapat kuramalkan. Ada orang-orang hebat yang tidak bisa kulihat di sini. Daya pandangku memang jauh tetapi tidak bisa meramalkan semua-muanya. Cuma ingatlah pesanku tadi. Kalau aku terdesak, apakah aku bisa memanggil nenek? Tidak. Aku tidak bisa dipanggil. Tak punya kekuatan yang begitu. Sadarlah Erwin bahwa semua orang pandai toh terbatas dalam ilmunya. Tidak bisa semua-muanya. Nenek Hawa memandikan Erwin dengan air dari 7 telaga, menyuruhnya menangkap 7 jenis ular untuk dipelihara selama 3 hari kemudian dilepas kembali. Semua itu dimaksudkan agar ia tak mempan oleh ilmu hitam dan bisa binatang apapun. Jangan kau terima uang manakala ada orang minta pertolonganmu. Tolaklah dengan halus, jangan sampai menyakitkan hati. Kau harus berhati-hati terhadap seorang wanita amat cantik yang kini sedang mempersiapkan segala-galanya untuk meruntuhkan hatimu karena ia ingin mendapat keturunan darimu. Manakala kau sampai kalah oleh kecantikannya, maka kematianlah yang akan menjadi imbalannya. Erwin lantas teringat kepada Mbah Panasaran. Memang selama beberapa malam terakhir ia memimpikan wanita tak bisa tua dan mempunyai kecantikan abadi itu. Pada suatu hari Jumat setelah orang turun dari masjid, Nenek Hawa menyuruh Erwin berangkat dengan iringan doa. Erwin pergi dengan rasa haru, menemui keluarganya di Sihepeng dan pada suatu Kamis sebelum matahari naik, ia telah meninggalkan rumah. Beberapa waktu kemudian ia telah tiba di Jawa dan untuk kedua kalinya menemui sahabatnya Hilman dengan istrinya Norma. Erwin melihat dari wajah kedua sahabatnya itu bahwa mereka heran akan kedatangannya kembali. Tetapi sama sekali tidak memperlihatkan kekurangsenangan mereka. Erwin selalu disukai oleh kedua suami istri ini, apalagi Hilman pernah diselamatkan oleh harimau piaraan Erwin ketika ia mau dibegal dulu. Kau mau bertanya mengapa aku kembali, bukankah begitu Hil? Tanya Erwin. Wajah Hilman memerah, tetapi dia mengangguk. Jangan kau salah paham, kami senang kau di sini, tetapi bagimu sendiri, bagaimana? Selalu ada gangguan, hampir tiada ketentraman. Dan banyak orang jadi korban oleh kehadiranku di Jakarta ini. Tetapi itu bukan salahmu Erwin. Jangan kau bebani dirimu dengan rasa dosa yang tidak mestinya kau pikul. Memang benar katamu Hil. Aku inginkan ketenangan dan damai. Bekerja untuk kehidupan keluargaku. Lain tidak. Aku tahu, tetapi mereka, kata Hilman tak dapat meneruskan karena dipotong oleh Erwin, tetapi aku selalu jadi setengah harimau di luar keinginanku. Dan mereka jadi takut karena khawatir akan keselamatan mereka.
Padahal penjelmaanku jadi setengah harimau itu adalah karena nasib dan warisan semata-mata. Tidak dapat kutampik. Ia merupakan suatu penderitaan Hilman, telah kuterangkan kepadamu. Mengapa kau tidak bekerja di Sumatera saja? Tanya Hilman. Aku merasa terpanggil kemari. Apa namanya itu? Bukan terpanggil. Aku lebih tertarik dengan Jawa, pusat segala pembangunan dan kegiatan. Kata orang di sini lebih mudah maju daripada di Sumatera, apalagi di kampungku. Daerahku itu bagaikan daerah yang dilupakan. Ya barangkali karena Indonesia ini terlalu luas, mungkin kelak tiba gilirannya. Hilman bisa mengerti akan alasan Erwin, namun ia khawatir kalau sahabatnya itu nanti dapat gangguan lagi. Kau akan menetap di Jakarta ini bukan? Tanya Hilman. Belum tentu. Aku mau coba di Surabaya dulu. Itu jauh dari musuh-musuh lama seperti perempuan sakti yang ada di Banten itu. Kata ayah ia masih akan mengejar dan menundukkan aku. Aku khawatir juga padanya. Entah kekuatan dan ilmu apa pula yang telah dipelajarinya belakangan ini. Di Surabaya juga banyak orang pintar Akan sama saja. Orang pintar di sini kalau merasa dirinya kuat suka menguji kemampuan pendatang. Mereka takut disaingi. Mereka yang berilmu itu ingin menjadi semacam pujaan dan raja di kota kalau ada orang pandai baru maka mereka akan berusaha menyingkirkannya. Sudah kau alami sendiri? Itu kan gara-gara si Adam itu marah karena aku yang memberi istri indah, kata Erwin. Kau datang sendirian? Di Surabaya akan banyak pula gadis yang jatuh hati padamu. Dan mungkin akan ada pula yang mempergunakan dukun ilmu hitam seperti Ki Ampuh dan si Itam. Kau tahu, kau ini termasuk laki-laki yang mudah digilai wanita. Banyak enak tetapi ada juga celakanya, bukan? Mengapa kau kata begitu, Hil? Aku tidak berbeda dengan orang lain, kata Erwin. Hilman menerangkan, bahwa menurut sebuah uraian tentang daya tarik yang pernah dibacanya, ada kaum pria yang dilahirkan untuk menjadi incaran dan digilai oleh banyak kaum wanita. Walaupun banyak lelaki lain jauh lebih ganteng daripada dia. Kadang-kadang ia malah tidak tampan sama sekali, sederhana saja, tetapi tanpa diketahui apa sebabnya ia disukai oleh banyak kaum hawa, bahkan jadi rebutan di antara mereka. Begitu pula ada wanita yang hanya sedang-sedang saja, tetapi amat menarik banyak lelaki dan dirinya dipersaingkan di antara banyak kaum lelaki. Dan kau Erwin nampaknya termasuk pada kaum pria yang digilai oleh banyak wanita. Dari satu segi kau boleh bangga dan boleh pula menarik keuntungan daripadanya kalau kau seorang playboy. Tetapi dari lain segi kau akan dimusuhi oleh banyak orang karena cemburu dan iri hati. Akibat dari rasa cemburu ini banyak ragamnya. Bisa dianiaya orang yang membencimu. Dan cara menganiaya ini pun banyak pula. Kau lebih tahu akan hal ini, kata Hilman memperingatkan sahabatnya. Aku rasa aku tidak termasuk lelaki begitu, kata Erwin sekedar memberi tanggapan. Sesungguhnya ia tidak menolak kemungkinan ia punya nasib sial untuk disukai oleh banyak wanita. Betapa tidak? Kalau banyak wanita menyukai seorang lelaki maka si laki-laki juga jadi bingung. Dan kalau ketemu wanita yang percaya ilmu mistik atau hitam ia barangkali mempergunakan segala daya upaya untuk membuat sang pria akhirnya mencium bekas telapak sepatu atau sandalnya. Aku akan ke Surabaya Hill. Mencoba nasib di sana. Atau ke Bandung. Siapa tahu kota kembang itu akan memberi kesempatan hidup layak dan tenang kepadaku. Di sana mojangnya banyak yang genit Nanti kau bertekuk lutut? Tidak, aku akan mencari kerja atau usaha apa saja yang halal. Kalau keadaan sudah memungkinkan akan kubawa Indah dan anak kami kemari. Bagaimana tentang Ki Ampuh? Tanya Hilman. Bukankah dia dulu turut ke Sumatera? Dia menetap di sana? Tidak. Dia sudah kembali duluan. Entah kalau tersangkut di Sumatera Timur. Dia sudah tentu tidak akan merupakan musuh lagi. Menurut pendapatku begitu. Dia sudah bersumpah untuk menjadi sekeluarga dengan kami. Katanya dia tidak akan berkhianat. Kalau sampai ia berbuat jahat terhadap kami maka ia akan jadi babi setelah mati kelak. Apakah itu benar-benar akan kejadian kalau dia berkhianat? Biasanya begitu. Entahlah kalau ia punya tangkal yang membuat sumpah tak ada artinya. Di Mandailing ada orang yang mati jadi ular, jadi lipan atau tikus. Semua karena sumpah. Ngeri sekali, kata Norma yang turut mendengarkan, ia bayangkan bagaimana mayat hidup kembali sebagai ular atau lipan.
Ada juga yang jadi hantu tak pernah bisa tenang. Mengembara kemana saja, tetapi terutama mendatangi rumah-rumah kerabatnya, kata Erwin. Ia menceritakan yang sebenarnya. Hantu-hantu begitulah yang banyak diceritakan gentayangan kian kemari. Sampai setelah mati pun tidak akan pernah mendapat ketenangan. Setelah 2 malam menginap di rumah Hilman, sampai juga ke telinganya bahwa Ki Ampuh memang telah kembali. Erwin mencarinya sampai ketemu dan ia dijamu makan oleh bekas musuh besarnya itu. Keduanya seperti 2 sahabat yang setelah sekian lama berpisah kini bertemu kembali. Tetapi baik Ki Ampuh maupun Erwin tidak menceritakan apa saja yang mereka lakukan setelah Ki Ampuh meninggalkan si Hepeng. Orang pandai asal Jawa itu senang mendengar Erwin akan ke Surabaya. Tetapi sebagai basa-basi ia pura-pura menganjurkan supaya Erwin menetap di Jakarta saja, boleh tinggal di rumahnya. Aku berhutang budi banyak pada kalian sekeluarga, Erwin. Kuharap kita akan selalu berhubungan. Bila ada tempo jalan-jalan jugalah kemari. Kalau aku kebetulan ke Surabaya tentu aku akan mencarimu, kata Ki Ampuh. Bersambung ke bab 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.